Kalau misalnya cari uang yang bener sih nggak ada yang gampang menurut saya gitu. Kalau bahasa zaman dulunya mah calo doang gitu, cuma jadi jadi kayak gitu doang. Jadi resellernya tuh jadi resellernya yang bener-bener nggak modal apapun. Investasi dari Hotman Paris gitu mungkin ya. Tolong dicamkan baik-baik ya. Di telinga Anda didengerin ya. Bapak manajer dan direkturnya Cistella dulu ya. Kalau nonton ini tolong ya. Hey, halo, jumpa lagi bersama saya Satria Mega sebagai host. Dan saya Sylvia Noviani sebagai co-host. Kita ketemu lagi dalam acara BPJS Bincang Penjual Jadi Sukses. Kali ini kita akan mendatangkan narasumber bintang tamu kita yang penuh energi. Pastinya nih. Pastinya ya, penuh energi yang pokoknya berapi-api. Wah, positif tapi pastinya. Betul. Karena kalau misalnya kita mau mau berbisnis tapi nggak punya passion, terus nggak kelihatan sama orang lain, itu akan tercermin sih nantinya ya. Iya. Benar. Kebayang gitu misalnya kita jualan itu lesu gitu. Yang ada orang tuh beli karena kasihan, bukan karena suka sama barangnya sama gitu si ya. produknya. Betul. Makanya kan kalau yang namanya owner juga pernah dibilangin kalau owner itu adalah sales dari si produknya itu Representatifnya. Iya, betul. makanya. Harus menunjukkan sisi powernya dari produk itu kayak gimana ya. Iya. Oke, ini jadi yang kita panggil ini si produknya juga ini berkaitan sama apa dulu nih sebenarnya Pak? Produknya fashion muslim. Fashion muslim. Namanya Orange Shops. Orange. Ini ada beribet ya, malum ya. Kalau misalnya di Jawa Barat ini ngomongnya suka beribet ya. Orange Shopee. Ya, Orange Shopee. Oke. Tanpa berlama-lama lagi kita panggil aja Cistella dari Orange Shop. Halo, Cistella. Apa kabar nih? Baik ya. Baik. Kelihatan banget dari senyumnya udah sumringah sekali. Ya. Sumringah, pasti penjualannya positif gua. banget gitu. Kan mau Ramadan ya. Oh iya. Kemarin ini di awal tahun pasti semua juga ngerasain yang namanya penurunan Ya ya. pasti kalau dagang ada pasang surutnya, ngikutin. Sekarang lagi pasang lagi lah ya. Ketawanya udah beda soalnya. Iya. Kalau Januari Februari itu Lebih lesu ya hawanya ya. Lebih lesu hawanya. Ditanya bisnis tuh kayak apa sih gitu. Apa gitu ya kan, saya emosi. masih ngeliat dulu. Betul. Ya, penjualannya tuh bakal kayak gimana. Betul. Jadi selama ini selama pandemi ya, sehat-sehat ya. Sehat. Cuman ya kemarin sempet ya karena semua juga kena sebenarnya, jadi pegawai juga ada yang kena lah kemarin ini, tapi udah balik normal, udah balik sehat. Udah balik sehat. Bergantian kita karantina dulu akhirnya ya semua akhirnya udah balik lagi normal. Kalau Cistella sendiri sama keluarga sehat semua? Sehat puji Tuhan. Sehat. Oke, syukur ya. Jadi memang kalau misalnya ini ya, yang punya ide dalam perusahaan ini memang harus selalu fit ya. Soalnya kan apa yang nanti dijalanin juga harus terus jalan kan. Kalau sayanya sakit nanti gimana pegawai yang lain ya? Oh benar. Inilah ya. Kehilangan arah nanti biasanya. Bener, makanya coba pikir lagi buat sobat Me yang mau jadi pengusaha ya, nggak gampang. Kelihatannya mungkin seperti yang kayaknya asik ya. Punya banyak duit. Iya benar. Ya, jangan lihat orang dari covernya aja karena yang dilihat semua pasti senengnya. Tapi kalau misalnya kita udah terjun di dalamnya, kita baru tahu apa susahnya gitu. Betul. Gitu ya. Banyak tantangan ya. Kalau misalnya cari uang yang bener sih nggak ada yang gampang menurut saya gitu. Benar. Kecuali jadi afiliator ya. Nah, afiliator. Dapat 500 ya. Soalnya Iya. cari uang yang bener nggak ada yang cepat yang pertama, terus nggak ada yang gampang gitu ya, semuanya susah gitu. Cuma harus bertahan, kalau kena badai ya harus terus aja dicoba sampai akhirnya nemuin jalan yang oke gitu. Benar. Jadi memang ini juga butuh ketahanan mental ya buat nggak boleh cepet ya. pundungan. Jangan pundungan ya, jadi pundungan ini nanti ada translationnya ya. Gak boleh cepet ngambek putus asa, ngedrop gitu udahan. Saya gitu juga ya. masih belajar terus kok, sampai hari ini juga saya masih terus belajar gitu. Harus lihat orang lain juga ya, kalau orang lain gimana kan kadang-kadang kita juga ada pacuan dari lihat orang lain. Benar. Orang lain ada yang punya apa atau ada yang usahanya gimana. Nah, kita kan bisa belajar juga dari dia gitu ya. Bukan maksudnya sirik
ngeliatin dia, tapi misalnya siriknya sih positif gitu ya, lihat Positif, orang itu betul, harusnya betul. gimana gitu. Kayak kita dapat insight dari usaha orang ya, Ci. Kalau Itu orang lain keren. bisa sukses kan berarti kita juga bisa dong. Kenapa orang lain bisa kita enggak gitu kan? Benar. Kalau ngomongin soal sukses nih, Cici sendiri sebenarnya itu usahanya tuh di bidang apa sih, Ci? Kalau saya bidangnya di bidang konveksi gitu, bikinin kerudung atau hijab sebetulnya awalnya. Bikin kerudung atau hijab dari kain mentah, sampai jadi beneran hijab atau kerudungnya ya, kurang lebih, atau bergo ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, dengan berjalannya waktu makin bikin gitu, akhirnya kan jualan. Nah, sekarang jadi online shop juga gitu. Kita bikin juga online shop gitu. Sampai sekarang ya kita terus sih masih merintis juga ya, nggak bisa dibilang maksudnya udah oke juga. Kita namanya orang pasti ada kurangnya terus ya, kita harus belajar terus biar lebih oke lagi. Harus dari merasa sekarang kurang akan ilmu ya. harus lebih ngerasa kan lebih banyak juga orang yang lebih sukses dari saya juga gitu. Nah, itu dimulainya tahun berapa, Ci? Dulu pas lulus kuliah ya, pas lulus kuliah saya kerja dulu di bank. Dulu saya kuliah kerja di bank 2 tahun. Dulu saya kerja, udah gitu beres dari waktu kerja di bank saya masih dagang gitu. Dulu saya sebetulnya beres kuliah saya dulu udah punya toko dulu sebetulnya. Bikin toko di daerah Maranatha, di daerah di atas. ya. Tapi dulu pernah sampai bikin pindah 2 kali karena lebih gede tokonya. Nah, ngegedein gitu. Cuman pas lagi ngegedein ini ya saya kena badai lah. Jalannya ditutup kan Surya Sumantri. Oh, iya jadi satu arah. Ya, Jadi jalan searah. Surya Sumantri ditutup, toko saya jadi udahan, nggak bisa bertahan Soalnya ya. Soalnya jalurnya orang susah nggak bisa nyebrang. Susah akses kan, ada di tengah itu Ya, ada median kalau ya. muternya harus dari bawah banget harus atau dari dari atas bawah. banget gitu, susah. Betul, Nah, betul, jadi betul. orang nggak bisa ke toko saya. Nah, akhirnya saya tutup tokonya, saya udahan, saya lanjut kerja lagi di bank. Ya, saya kerja di bank 1,5 tahun lah, hampir 2 tahun mungkin ya. Dari situ keluar, saya ngumpulin uang buat modal. Waktu kerja di bank, soalnya saya nggak dikasih orang tua. Orang tua saya nggak kasih buat saya berusaha gitu. Nah, udah gitu karena orang tua saya pengennya saya kerja. Nah, jadi saya akhirnya nggak punya uang buat bikin usaha saya, karena kan yang kemarin toko yang itu udahan gitu. Nah, saya cari uang dari saya kerja. Nah, saya kerja di bank 2 bank kerja hampir 2 tahunan, ngumpul uang baru saya dipakai usaha sama saya gitu. Dipakai usaha kecil-kecilan, beli dulu sedikit-sedikit ke pasar baru dulu. Masih beli sedikit-sedikit kayaknya, ngecer Di hari apa tuh? di hari kerja. Hari kerja Di hari kerja. belanjanya. Jadi kalau misalnya Nyempet-nyempetin. jadi kalau misalnya saya ada jam istirahat dulu di banknya, saya ke daerah situ juga. Jadi dulu kalau misalnya jam dulu mungkin di bagian yang bisa keluar. di bagian yang bisa keluar, betul. Iya, disambil ya. Jadi saya pergi sebentar beli gitu, udah gitu biar kalau udah beres kerja saya ambil hasilnya gitu. Jadi udah, nah diambil dijual-jualin terus. Cuman kalau dagang dulu jujur nggak sesusah dagang sekarang. Kalau dulu ya kita yang penting mau bekerja keras, terus rajin, ya cari cara lah ya pokoknya lebih gampang goalnya gitu. Kalau sekarang kan ada faktor-faktor lainnya yang ngedukung biar cepat lebih maju. Kalau sekarang ya, kalau dulu gampang lah pokoknya, lebih gampang dulu gitu, lebih simple. Yang penting lu dagangnya barangnya bagus, murah, berkualitas dan memang terpercaya, ya kamu bisa maju gitu. Kalau sekarang memang kan ada sisi-sisi marketing lainnya yang ngebentengin ini semua kan gitu. Betul. Jadi banyak ini sih ya, banyak update ya kalau sekarang ya. Kalau dulu tuh memang orang juga bakal nyamperin ya. Ya, udah gitu kayaknya ada juga jalan hidup juga ada pengaruh ya. Kalau Jalan memang maksudnya kalau memang kita pengen berusaha terus, pengen dagang terus, ya kita bikin terus jalan hidupnya untuk dagang terus, dilekenin terus, dirajinin terus, ya akhirnya kesampean si dagang juga. Gitu. Cuman mungkin nggak semua orang sanggup pas susahnya ya. Kalau senengnya kan semua orang sanggup kalau seneng gitu. Kalau susahnya perjuangannya ya, Ci. Perjuangannya tuh kan memang itu ya Step by stepnya. kalau pas lagi nggak rame atau misalnya pas lagi ngerintis awal, itu mungkin yang menurut saya lebih susah ya. Iya. Kalau dari 0 ke 1-nya. ya, kalau untuk ngejalanin setelahnya sih ya yang penting istilahnya punya uang, punya pegawai, bisa jalan. Tapi kalau untuk ngerintis awalnya ini menurut saya ya itu perjuangan susah banget ya, itu perjuangan susah. banget, betul. Susah. Dan itu bisa kebayangnya kenapa sih bikin bisnisnya ke Karena situ? saya dulu banyak temennya di karyawan di bank pakai hijab. Oh, oke. Itu saya diajarin teman saya yang berhijab. Gitu. Makanya kita juga serius sih jualan hijab. Diajarin teman-teman saya terus. yang berkerudung, diajarin
katanya ini dagang kerudung ini lagi musim gini. Nah tapi memang sebetulnya di dalam hati sayanya juga memang udah senang dagang ya, memang udah senang dagang. Dari awalnya sebelum kerja juga memang saya udah dagang, cuman saya jadi kalau bahasa zaman dulunya mah calo doang gitu, cuman jadi kayak gitu doang, jadi resellernya tuh jadi resellernya yang bener-bener nggak modal apapun sama sekali, bener-bener nggak punya apa-apa gitulah. Jadi pertamanya cuman kayak gitu aja. Tapi disitulah mentalnya terbina ya dari awal. Dari awal bercalo dulu ya. Awalnya dari itu dulu jadi cuma reseller aja. Kebetulan ada orang yang saya tuh gimana ya, beli ke orang lain lagi, saya ngeliat toko dia rame banget gitu. Kenapa sih dia dagang cuman kayak gini, rame banget. Dulu mah kamu tau gak sih kayak celana jegging gitu. Jegging. Ya kan? Jegging. Dulu kan lagi musim banget kan jegging gitu, legging jeans gitu. Saya dulu memang udah seneng dagang. Jadi saya cari supplier yang memang oke lah gitu istilahnya, dia banyak barangnya, terus kita boleh ngacak ukuran gitu, acak model. Oh iya benar. Itu saya kalau jegging kan ada sizing ya, 28, 29, 30 sampai 31 sampai 32 malah. Nah kalau misalnya kita beli sendiri, saya tahu sebetulnya suppliernya dia itu di mana, saya tahu sebetulnya, cuman saya nggak bisa. Pertama saya nggak punya uang buat beli ke supplier itu karena belinya nggak banyak, cuman sizing. Sizingnya harus serupa semua. Satu seri. Ya, jadi pokoknya kalau beli ke orang itu, saya tahu ya tempat itu di mana gitu, saya tahu dia beli di mana, cuma saya nggak bisa beli ke di situ soalnya itu sizing dan warnanya lebih dari 10 warna. Biru aja juga misalnya 5 gitu, hitam juga 5 gitu. Belum dengan berbagai grade-nya. Iya, dengan berbagai grade-nya. Jadi kalau satu model dia udah ada 8 size atau 6 size, kamu mau nyetok berapa gitu, ngerti nggak? Nggak mungkin. Sedangkan size ada yang kecil ada yang besar kan, itu pasti kebuang kan. Yang kecil kalau yang gede banget, kalau yang kecil banget pasti kebuang kan. Nah dari banding misalnya saya nyetok uangnya mati di barang gitu, jadi saya mendingan nge-resellerin dia, tapi harganya memang lebih mahal, pasti lebih mahal dibanding yang saya bilang itu. Nah jadi saya bikin belanja dulu ke dia pertamanya. Nah ini tips sih menurut saya ya, kalau misalnya kita mau jadi reseller, nah harus cari yang pertama barangnya ready stock terus banyak, menurut saya gitu. Ready stock banyak dan terpercaya, trusted atau amanah ya kalau gitu, kalau menurut saya gitu. Karena nggak semua reseller atau supplier biasanya dia kapasitasnya teh cukup gitu. Nah kalau yang saya itu pilih pas lagi musimnya celana jegging itu, dia banyak. Saya minta misalnya S-nya 5 dia ada, dia minta 5M nya dia ada juga gitu, warnanya segitu, acak-acakan gimana dia selalu ada ready gitu. Nah saya beli ke dia pertamanya, sampai akhirnya saya udah dagang, tapi saya dulu masih di Facebook dagangnya. Di Facebook, di status Facebook. Ya, di Facebook. Sama di BBM dulu kan. Iya, BBM kan di status gitu kan. Nah, dulu ya. saya memang dulu rajin sekali cari kontak-kontak BBM dari orang lain kayak gitu. Gitu. Ya, kontak-kontak BBM. Bentar dulu. Ini nge-add apa? Ya, nge-add pin BB orang. Pin BB orang random. Pin BB saya taruhin di Instagram saya, bukan Instagram, belum Instagram, di Facebook saya. Di Facebook. Ya, kalau nggak yang butuh jadi yang butuh dia mau barang apa gimana gitu, dia bisa chat saya kan. Nah kan jadi dia kan banyak yang pin BB saya kan. Nah terus waktu saya kerja di bank juga, saya memang tetap jualan celana itu. Jadi saya sambil dagang sambil kerja juga di bank gitu. Sekalian jualan saya tetap harus jualan. Dan itu bagi fokusnya nggak mudah ya, maksudnya di bank sendiri kita kan mungkin kalau misalnya kelihatan soalnya saya sebetulnya nggak senang kerja. Sebetulnya saya nggak senang kerja di bank gitu, saya nggak senang. Tapi tetap fokus ya. Cuman kan saya perlu uang untuk ngumpulin modal ini kan, saya nggak punya modal kan. Gitu. Saya kan punya modal, harus punya tujuan nantinya sebenarnya. Saya kan harus punya uang buat ngumpulin, buat ngebeli sesuatu barang, misalnya kita jadi induk lagi buat kayak dulu waktu saya punya toko kan. Nah saya ngumpulin uangnya dari hasil saya kerja gitu. Nah gitu ya, jadi akhirnya pokoknya sampai akhirnya saya udah jualan jegging itu, jualan tas-tas brand KW yang Zara gitulah dulu. Benar dulu, ini jadi agak pelan ya. Kok ini ya volumenya tadi tuh penuh semangat jadi tas-tas. Takut kebaca sebutnya gitu. Ya pokoknya dilihat tas KW gitulah pokoknya ya. Nah akhirnya saya jualin dulu, itu memang laku banget. Saya orang lain jual cuma 10, saya sebenarnya jadi kayak
leader saya tuh dia jualin tas kayak gitu bikin gitu. Nah dia nawarin ke saya karena tahu saya senang jualan, ditawarin suka nggak jualan begini. Oh suka, ini saya dapat barang murah. Kayaknya leadernya juga lihat potensi ya. Soalnya nggak mungkin tiba-tiba yuk mau nggak, dia lihat potensi dulu kayaknya nih bisa. Tukang jualan ya. Kalau saya disuruh marketing kayak misalnya asuransi atau bank gitu, saya kurang bisa. Kalau misalnya saya lebih seneng lebih mendalami ke barang saya sendiri gitu loh. Kalau misalnya barang ada yang ada nih kayak gelas gitu yang memang ada nyata barangnya gitu. Nah udah gitu akhirnya suatu hari saya dagang itu, terus akhirnya lama-lama pegawai yang dikasih tahu mau nggak dagang kerudung gitu. Padahal gini ya cukup kontradiktif ya. Jauh. Soalnya kalau di bank sendiri kan produknya nggak nyata, maksudnya nggak pegang ya dari mulai produk tabungan itu ada berapa macam. Iya ada. Ya kan? Dulu saya KPR. KPR pegangnya. KPR saya. Dan itu panjang banget ngobrolnya ya kalau KPR. Maksudnya nggak bisa Lama langsung. kita kalau sekali datang ke orang nggak langsung dealing biasanya. Iya betul. Kita datang biasanya foto dulu rumahnya. Karena menyangkut nominal yang besar kan. Dilihat dulu sisi kiri kanannya, ini rumahnya ada apa? Ada kuburan kah, sungai, terus ada bisa apa enggak. Terus misalnya nggak boleh kan kalau di bank saya itu agak picky ya. Jadi dia nggak boleh yang misalnya jalannya kecil gitu. Harus 2 mobil ya. Gitu. Atau misalnya posisinya teh di pojok pisan dibelokannya nggak enakan atau gimana, tadi teh biasanya suka nggak boleh gitu. Betul. Kalau nggak semua bank kayak gitu sih, cuman di tempat saya kerja banknya agak rewel gitu, nggak kita nggak sembarangan langsung cair gitu, nggak bisa gitu. Jadi cukup ketat ya dalam mengeluarkan kreditnya. Oke. Gitu. Akhirnya dari KPR ya udah, akhirnya saya tetap jualan. Akhirnya dagang kerudung bikin pertamanya sedikit diecer di Pasar Baru, terus akhirnya saya pindah ke Baltos. Balubur Town Square. Saya dulu nggak punya uang buat sewa Baltos, saya nggak punya uang, jadi jadi gini kan, kalau di Baltos itu kan kita kan banyak ya banyak yang jualan, penjahitnya juga banyak. Saya tuh nggak punya kios atau tempat buat beresin barang saya sendiri loh gitu. Jadi saya tuh ikut di kiosnya orang lain yang si penjahitnya ini kan punya kios. Nah saya tuh naruh barang saya di tempat penjahit itu. Asal dibalik ya. Ini dia kayak kebalik gitu ya. Biasanya tuh yang punya usaha aja. Si penjahit ya. Ini jadi kayak si penjahit. Ya, jadi saya kan nebeng gitu di dia, kayak saya kan itu teteh-teteh gitu kan, dia punya anak gitu. Saya kenal sama keluarganya gitu semua. Soalnya kan saya setiap hari diem di situ. Jadi saya tiap hari kenal lah pokoknya sama dia, sama mamahnya, sama neneknya, siapanya semua kenal lah pokoknya, sama adik kakaknya dia semua saya kenal. Nah jadi saya nitip barang gitu, teh saya minggu ini nitip yang ini ya, kasih segini itu, nanti dia ada lagi saya nitip lagi yang ini. Jadi saya terus gilir gitu nitip di dia. Nah sambil dia juga memang saya bikin juga ke dia gitu, emang saya bikin di dia simbiosis mutualisme. Saya memang bikin dia di dia juga, tapi saya karena saya nggak punya tempat buat packing barang saya sendiri, saya kan nggak punya uang buat naruh tempat, saya nggak punya. Andai kata di rumah saya agak jauh di daerah Lembang di atas, jadi kan nggak mungkin atuh Baltos ke Lembang naik deh turun deh ke Baltos deh, kan susah gitu. Nah sedangkan saya juga kan nggak punya kendaraan gitu, udah jadi akhirnya saya beli titip di dia sambil beres-beresin, nulisin bon pesanan kalian semua gitu apa segala di situ. Nah sambil akhirnya di situ kan di Baltos ada JNE deket kan. Iya. Jadi kan itu multifungsi kan, cepet kan jadinya gitu. Itu akhirnya suatu hari udah lebih kuat, akhirnya saya punya kios di situ satu, punya penjahit satu di situ. Namanya udah Orange tapi itu enggak, belum namanya. Belum. Masih namanya belum ada udah brand Orange atau Ship, sorry. Udah namanya udah Orange Ship, sorry ya. Udah namanya udah Orange Ship, udah punya brand, tapi saya dulu besarnya sebenarnya bukan di brand ini. Tapi kan itu udah punya penjahit sendiri nih, tempat sendiri. Nah penjahit sebelumnya tuh gimana tuh? Penjahit masih tetap kan jadi featuring gitu. Featuring. Bikin album kali featuring. Ya, jadi featuring kolaborasi. Si teteh yang A bikin barang yang A, si namanya si Ujang ya, cowok. Nah si Ujang ini bikin barang yang B gitu. Jadi kalau penjahit itu nggak setiap penjahit itu bisa semua model. Ada yang si teteh ini mah rada pintar, udah lama ngejahitnya. Spesialisasinya ada lah ya. Ya, jadi dia bisa bikin bergo-bergo yang gede-gede. Nah kalau si Ujang ini baru masih muda, jadi dia cuma bisa bikinnya ya pasmina doang yang segi 4 gitu. Yang segi 4. Nah bisa ke si Ujang ini gitu. Nah jadi saya spare, jadi tetap ke si teteh ini mah tetap saya bikin, ke si Ujang ini juga saya tetap bikin gitu. Kang Ujang di endorse nih ya. Lantai 2 Ci. Enggak, dulu saya di lantai D2. D2. Oke. Nah, dulu akhirnya saya di situ, udah gitu akhirnya makin gede. Akhirnya dari tadinya satu toko, akhirnya saya punya 4 kios di situ.
Oh, dari 1 jadi 4 dan deketan semuanya di situ. Sebelahan semua di situ. Semuanya, jadi kayak di oke. blok gitu satu jalan teh kayak punya saya semua gitu loh nggak sih. Jadi kayak Kalau mau kalau jual mau kemana-mana ngampar gitu teh si kerudung gimana gitunya teh semua teh di situ gitu. Cuman ada saya tuh dulu nggak terima orang beli langsung ke situ. Salah sih, itu juga ada salah sih sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang kenapa juga ya nggak dipikir. Tapi mungkin ngejaga pasar mungkin. Iya, kalau dulu pengennya. gara-garanya gitu, soalnya dulu kalau orang beli kayak gitu juga di situ jadi riuh, jadi gimana sih orang teh suka cuman pengen ngeliat doang tapi nggak beli cuman kepo doang. Sedangkan saya kurang pegawainya. Dulu kan saya nggak banyak pegawainya, jadi kita kan harus masih ngelayanin sendiri juga ya. Jadi kayak riuh ngeladenin dia datang baru belum beli, yang ini mah di tangan mah jelas dia sudah beli gitu. Makanya saya lebih pilih yang jelas yang saya bon yang udah beli gitu. Makanya orang saya nggak terima mereka datang ke situ beli gitu, gitulah kurang lebihnya. Nah dari situ dulu e-commerce meledak. Dulu e-commerce lagi booming awal ya, tapi bukan Booming yang awal, ya, bukan ya, yang ya. sekarang brand Yang orange, bukan hijau itu bukan. Dulu brand masih yang lain yang harganya juga masih kuat. Saya dagang di situ. Yang depannya L itu kan? Bukan. Jet. Oh, Z, ya. Nah, dulu saya ikut di situ cuman 1 tahun ya bukan 1 tahun, setengah tahun saya ikut. Saya nomor 1 kayaknya di situ untuk brand muslim. Oke, yang Z itu padahal kurasinya cukup ini ya, cukup ketat kan? Cuman dari situ akhirnya saya karena dia ada masalah dari internnya dia, bukan intern saya ya. Karena dagang saya terlalu gede, jadi terlalu gede ya. Benar, jadi ada produk-produk yang lain yang tidak terjual, yang di dianya nggak terjual. Jadi yang saya diklik sama dia dimatiin. Waduh. Dimatikan oleh si itu saya ya. nggak boleh jualan lagi, dimatiin mendadak, nggak ada angin nggak ada hujan. Dimatiin aja, nggak ada angin nggak ada hujan, dan pegawainya bubar semua. Jadi pegawai yang lamanya memang sampai hari ini juga saya masih kenal sama pegawai yang lamanya. Masih berkomunikasi lah ya. Masih mereka udah keluar dari sana juga, kan masih tetap di e-commerce lain teleponin kita kan, masih ngobrol gitu. Sampai hari ini masih. Sambil nostalgia ya. Dulu tuh sebenarnya penjualan bagus tapi ya. Gara-gara akhirnya saya diteleponin lagi sama pihak mereka suruh jualan lagi. Tapi akhirnya saya bilang ada sembuh hari juga saya emang nggak matiin apa-apa, cuman kan nggak ada dimatiin. Saya bilang gimana. Akhirnya ya udahlah, maaf, jadi gimana, dinyalain lagi sama mereka. Ya sekarang saya jualan tapi beda brand. Nah udah kayak gitu. Dari situ meledaknya pertama dari situ, tapi kan Tuhan kasih jalan saya yang lain. Ini dimatiin sama dia, saya dikasih jalan yang lain gitu. Di jalan yang lain ini saya lebih laku gitu. Di L itu. Oh ya, di L itu ya. Gede banget. Sehari ribuan. L. Yang L itu yang belakangnya A ya. Ya, tengahnya Az. Ya itu ada deh ribuan ya. Laku banget. Sehari bisa ribuan. Lebih dari ribuan, 3.000, 4.000 sehari. Itu jualannya apa? Tapi itu bukan 1.000 teh, bukan 3.000 teh. Jadi lembarannya 3.000 ya, bukan orangnya yang 3.000 teh. Jadi satu orang masih bisa beli berapa biji. Oh iya itu banyak banget berarti ya, 3.000 pembeli ya. Banyak bisa namanya. Nah akhirnya itu bertahan sampai sebelum corona kemarin. Sampai Di CL 2019. Sampai sebelum corona kemarin itu masih banyak banget. Masih banyak merajai ya. Untuk mukena aja saya 800 juta. Untuk mukena doang ya, belum yang lain-lain kan. Satu jenis mukena. Satu jenis mukena. Pas mau lebaran ya. Ini saya butuh obat jantung. Ya dulu gitu. Itu baru satu jenis. Oke. Nah kan ditanya dulu sama RM-nya gitu, sanggup nggak ngemodalin di atas 600 juta? Saya bilang, kamu sanggup keluarin saya berapa barang? Kalau saya asal kamu sanggup keluarin barang saya 20.000 biji, 30.000 biji juga saya modalin, saya bilang gitu. Terus dia bilang, bener ya Ci, bener, saya bilang sok. Terus bener dia keluarin sampai akhir orang Ramadan, bukan Ramadan, puasa Lebaran mereka semua pada tutup, saya kan buka tetap. Saya sehari masih keluar 2.200 barang pas Lebaran. Masih di hari H-nya masih keluar. Hari H-nya. Pegawai saya nggak bisa pulang semua. Saya masih packing di hari Lebaran, nggak bisa pulang. Nah udah kayak gitu akhirnya rame banget. Nah udah dari situ itu titik terakhir. Itu titik terakhir yang paling tinggi, puncaknya itu. Nah udah gitu dari situ akhirnya dia tanyakan, Ci, bener ternyata lu sanggup modalin segini banyak barangnya ada. Terus dia kan tanya, lu sanggup flash sale nggak? Sok mau saya tanya balik, mau flash sale berapa kali kamu? Kata saya, cukup nggak 3.000 biji? Cukup, katanya. Oke, sok saya tanya. Akhirnya bener dia flash salein. Nah akhirnya kena. Nah soalnya orang lain semua udah tutup, udah nggak ada yang tukar, udah nggak sanggup, udah nggak ada punya barang. Oke, yang namanya pebisnis mah harus ngambil semua kesempatan ya. Kalau misalnya disediakan ya udah ambil aja. Ya kan yang ditanya kita mungkin dan memang itu ternyata takdir tuh kayak gitu. Maksudnya
ada kesempatan kita harus cepet-cepet ambil karena nah sekarang saya pengen juga kan kita nggak ada kesempatan gimana gitu nggak bisa kayak gitu ada naik ada turun gitu. Kalau pas turun ya harus nunggu, nggak harus sampai kita naik lagi gitu ya gimana, emang semua gitu kan. Nah akhirnya laku udah di situ titik balik turun. Dari situ kan corona ya, semua orang corona turun, covid mah turun semua betul. Nggak bisa ngelawan covid, semua kena, akhirnya saya juga kena ya. Tapi masih bisa bertahan, puji Tuhan, alhamdulillah juga masih bisa bertahan sampai hari ini. Pegawai semua nggak ada yang keluarin, nggak ada yang setengah hari juga gitu, istilahnya masih oke ikut saya. Cuman memang kita jadi nggak bisa kayak dulu gitu. Dulu kan penjualannya gila banget dulu ya, udah gila banget dulu. Nah kalau sekarang ya masih keluar, masih oke, masih bisa gitu, cuman nggak sampai, belum bisa balik lagi kayak gitu ke titik itu, belum bisa balik lagi, masih nunggu ya, karena kan semua juga kena sih, bukan saya aja ya. Betul. Kalau sekarang sehari berapa Ci keluar? Di atas 500 masih. Di atas 500. Tetap di atas 500. Saya tuh deg-degan deh tadi pengen minum dulu saya, aus. Di atas 500 masih, cuman kalau misalnya sekarang kan lebih ke arah musiman orang. Iya. Gak kayak dulu, kalau dulu dagang dari tanggal 1 sampai tanggal 30 kamu memang punya barang dan barang kamu oke, dia beli terus. Continue terus. Dia beli terus. Kalau terbesar saya reseller banyakan dari luar negeri. Banyak ya. Malah dari luar negeri. Mana aja tuh sih? Yang paling banyak Hong Kong. Soalnya Justru, TKW Hong Kong. Oh, TKW. Iya. Banyak banget. Itu banyak serius, itu banyak TKW Hong Kong. Untuk Orange Shop banyak banget. Itu dulu jual pasmina kayak gitu-gitulah, pokoknya kayak gitu-gitu itu keluar banyak banget. Nah, TKW Hong Kong, Taiwan juga. Singapura. Singapura bukan Malaysia ya? Kalau Malaysia enggak, saya enggak terlalu excited ya, terlalu banyak nawar. Ya kalau buat pebisnis ya, kalau yang banyak nawar jadi gimana ya kitanya juga ya. Soalnya harganya memang udah murah gitu. Maksudnya kita harganya udah di bawah. Kita harganya di bawah. Ditawar lagi bisa paling kurangin sedikit, tapi kalau untuk tawarnya terlalu gede kita udah nggak bisa gitu. Nah kayak dia tawarin bisa ke arah ongkos kirim. Nah kalau ongkos kirim itu kan kita nggak berkewenangan ya gitu, kita nggak bisa, dia pengennya misalnya cepat, bisa kalau yang menurut saya murah nih, lama tapi nyampainya soalnya lewat air gitu ya, lewat kapal. Kalau dia pengennya cepat karena misalnya takut nggak hilang barangnya, takut apanya, tapi dia pengennya murah juga ya, terus mesti gimana, makanya mungkin ya hidup pilihan kan, mungkin kan kita gendong ke Malaysia kan gitu kan, ya gimana ya udah ya, jadi kan kalau misalnya orang Hong Kong itu pinter-pinter, berani gitu ya, pinter, jadi kita ngomong sedikit dia udah ngejelasin sendiri, kayak dia ngasih tahu. Saya tanya misalnya, kamu pakai edisi apa, kita yang nentuin atau dia langsung kasih nih kasih langsung listnya ini yang bisa dipakai, lu mau pakai mana aja gimana bebas, langsung kasih gimana, dia pinter. Ya, jadi udah langsung transaksi aja ya, maksudnya nggak banyak ngobrol lagi ya. Western Union biasanya. Saya nggak pakai PayPal. Nggak pakai PayPal. Biasa orang-orang pakai PayPal, saya nggak repot itu pakai kredit gitu ya. Saya kurang ngerti lah perbankan gitu, agak nggak ngerti, gampang pakai. Bentar dulu, ini juga kontradiktif. Ini kontradiktif kembali ya. Saya nggak ngerti perbankan gitu, dulu kerjanya 2 tahun di bank. Malas Bapak itu. Ya, Bapak manajer dan direkturnya Tistela dulu ya. Kalau nonton ini tolong ya. Ini gimana nih? Kayak bank tuh kayak banyak yang harus diajuin ya nggak sih? Ya, jadi benar, kayak misalnya kita pengen bikin A gitu, misalnya PayPal, aduh banyak bisa surat yang harus diajuinnya teh, ininya itunya, terus teh lama nungguin approvingnya teh gitu, ngerti ya? Nah terus misal uangnya udah ada nih di sini, kita tuh harus gini gitu nanti berdasarkan petunjuk dia lagi gitu. Betul. Saya tinggalkan ya, biasanya kalau per bank gitu biasanya tuh suami saya kasih sok ini bikin aja kesabaran. Iya. Daripada pusing gitu. Inilah pembagian tugas. Kalau misalnya Western Union kan gampang. Yang penting namanya jelas, pakai KTP, nomornya jelas. Kamu tahu aja nomor MR apa itu lupalah, kayak kode pinnya lah kata kita ya, sebutin nanti dia masuk, udah langsung yang masuk uangnya gitu. Cuman emang sih ada pemotongan ya, cuman bagi saya ya nggak masalah, lebih simpel kan tapinya ya, tapi nggak ribet gitu, nggak ribet ya, ngabisin waktu juga yang kayak gitu mas. Terus cepat bisa diambil pegawai, bisa apa gitu, cepet lah di mana-mana ada gitu. Itu lebih gampang. Nah akhirnya dari situ reseller. Nah
sejak corona yang saya rasa kayak orang Singapura, orang Brunei, orang lain orang itu masih ada beli tetap ke saya, tetap ada beli, cuman jauh kuantitinya nggak sebanyak dulu, gitu, nggak sebanyak dulu. Dulu misalnya satu orang dia bisa beli misal 30, 50, 60, 100 gitu, bisa beli kayak gitu, warna-warni semua dia beli. Nah sekarang dia nggak seroyal itu belinya, mungkin dari pihak sana juga menahan diri ya, nggak terlalu jor-jorin uang lah kasarnya gitu. 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 Akhirnya ya udah sampai sekarang masih tetap dagang. Kita masih tetap bertahan dagang. Cuman ya kita harus lebih pintar aja, ada marketingnya apa gimana gitu. Menyiasatinya ya. Iya. Oke. Kalau produknya sendiri itu lebih ke produk-produk apa sih, Ci? Kalau saya tuh one stop shopping. Jadi semua yang bergerak di bidang baju muslim atau perkerudungan gitu ya. Berarti dari atas sampai bawah ada. Bergo apa gimana gitu ya, jual-jual kayak gitu. Jadi ada kategori orange shop itu yang untuk casual daily ya, kayak segi 4, pasmina, terus inner itu daleman ya, daleman untuk biar nggak licin gitu. Terus misalkan baju-baju sehari-hari kayak kaos-kaos simpel, celana-celana simpel, blus kayak gitu. Cuman ya memang kita semua jualnya yang harganya menengah ke bawah gitu, yang bisa semua orang capai, bisa beli gitu. Nggak yang terlalu kayak 200.000, 300.000, karena kan untuk cari mereka ganti-ganti baju lah gitu sehari-hari gitu. Kayak ke kantor daily, ngantar anak sekolah kan nggak harus mahal gitu. Yang penting masih oke dilihat, nyaman, nggak panas yang pasti. Terus masih murah, karena kan kalau ibu-ibu biasanya anggaran tuh dibagi-bagi belinya. Gitu ya. Iya. Betul. Buat fashion. Nah, benar. Jadi istri saya jangan sampai nonton ini. Nanti dia ada pembenaran. Nah, ini nih dibagi-bagi. Benar. Misalnya dia kan ada prioritasnya dulu. Pasti dia sisipin uang dia sedikit buat dirinya sendiri misalnya gitu. Tapi sebelumnya dia kasih dulu buat anaknya, buat rumah tangga, buat apa buat. Nah, di sisanya sedikitnya ini dia bisa tetap cantik gitu istilahnya gitu ya. Kalau di Orange Shop misalnya 100.000 bisa dari atas sampai bawah masih oke lah, dia kena gitu kan gitu. Emang ngambil pasarnya di situ dari awal. Ngambilnya di situ. Nah, udah gitu kalau misalnya Orange Shop arahnya casual atau daily kayak gitu. Kalau Orange Sportswear itu lebih ke arah baju olahraga tapi muslim. Muslim wear punya. Buat renang ada. Ya, buat renang. Nah, itu saya malah lakunya baju renang. Malah yang buat renang itu soalnya ya. Motif. Biasanya kan biasanya kalau polos ya, karena itu orang lain jual polos, saya jual motif gitu. Si brencek gitu. Iya. Itu ya band yang itu gitu kan mahal pisan, itu mahal pisan, 1 juta lebih itu mah. Iya. Pisan. Kalau di Orange Sport 285.000 tuh udah set. Dari Udah atas satu sampai set. bawah kepala. Okay. Bajunya kan panjang gitu ya, berempak gitu ya biasanya. Terus betul. apa ini leggingnya juga juga dikasih satu set 285.000. Jauh banget ya. Bisa mau. Iya. Buat istrinya ya. Dari atas sampai bawah. Ya maksudnya kan buat yang soalnya kan kalau ibu-ibu gitu yang saya rasa ya, mungkin untuk berenang ngeluarin gini ya, bukan gak semua orang itu gak punya uang loh gitu menurut saya. Tapi ada orang yang punya uang tapi dia porsi buat apa nih uangnya? Iya. Nah, kalau saya pilih 1 juta buat beli baju sportwear gitu, mau olahraga sejauh ini nggak usah olahraga sih kayaknya gitu. Kalau saya sih Iya. karena menurut saya mah terlalu mahal gitu. Nah, kalau saya sebagai ibu-ibu udah olahraga saya mah bukannya atlet panjat tebing gitu. Kalau saya kayak gitu ya, yang saya kudu kuat bisa. Kalau saya mah kan olahraganya ala-ala kan gitu. Olahraga misalnya olahraganya mungkin 2 keliling 3.000 tapi ngebasuhnya tuh 2 mangkok gitu ya. Sosial media Jadi mungkin menurut saya yang seset dari atas sampai bawah misalnya 400.000 udah cukup banget gitu, menurut saya udah cukup banget. Yang penting ya saya olahraga kan gitu, bukan mau pasar kan. Benar. Gitu, yang penting pantas, enakeun, nyaman, wajar ya. Terus ya nutup misalnya badan kita nggak terlalu kurus nih kan, kalau udah berkeluarga tuh nggak bisa terlalu kurus ya, nggak bisa sebelum punya anak loh ya. Misalnya kita kasih yang modelnya ya nutup lah dia badannya, atau dengan motif jadi kan dia nggak terlalu kelihatan besar, ya gitulah, berhilang ya. Gitu. Terus kan kalau misalnya baju renang dengan maksudnya kita yang berumur pakai baju renang nggak enakan kalau yang nggak bisa lincah bergerak loh. Bisa kayak berenang tuh banyak kan jarang sendiri gitu, banyak kan sama anak. Iya. Udah masuk gitu, masuk kan kalau misalnya orang berenang
beneran berenang mah kan gayanya cuma gitu-gitu doang santai. Kalau sambil ngasuh mah ribu gitu Iya, kan. betul. Kalau menurut saya mah ya baju renangnya tuh nggak bisa yang terlalu rimbil gitu ya gitu. Rimbil itu adalah ya Rimbil itu tuh kayak terlalu bermodel gitu. terlalu rame ininya ya. motifnya Ininya aksesorisnya mungkin. Misalnya gini kayak udah diumpak di sininya gitu. Di sininya diumpak lagi terus ininya panjang gede banget gitu kan. Ya kan? Iya. Udah kayak pendekar cuma ya, bukan mau renang ya. Ya kayak susah nggak sih gitu, kayak berat. Terlalu ribet ya Pakai jadinya baju ya. renang aja udah riuh gitu. Terus namanya anak kecil mah ada di kolam renang yang diam duduk manis cantik gitu udah nggak ada. Nggak ada. Pasti Lari-lari. lari-lari ngejar anak apa segala, kita kan harus ringkes bajunya ya. Betul. Terus si bergonya kalau misalnya wah ini kemana-mana gitu gede bisa gimana gitu, aduh ribet nggak sih kayak gitu kita cari bergonya bahannya yang ringan jadi pas kena air juga nggak terlalu berat gitu. Jadi ya dry fit tetep ya gitu. Nah itu untuk yang sportwearnya. Dilanjutin sama yang terakhir yang syar'inya. ada Yang khusus syar'inya. Nah kalau yang khusus syar'i itu lebih ke arah bergo gitu atau gamis gitu. Pokoknya yang lebar gitu ya. Ya lebih menutup ya, lebih menutup punggung, dada lebih tertutup lah gitu. mau kena juga tadi Cici Nah jual. kalau mau kena saya lebih ke arah event. Kalau Event, lebaran ya gitu. kalau misalnya lebaran kita jual mukena, tapi kita nggak dalam setiap hari kita jual mukena ya kita nggak. Oke. Jadi udah jalan berapa tahun ya? 8 tahun ada? 7-6 tahun lah ya kayaknya. Oke. 7-6 tahun lah kurang Terus lebih. modal awalnya sendiri buat bikin Orange Shop. Nah kalau misalnya diomongin modal, awalnya sebenarnya saya tanpa modal karena dulu saya benar-benar cuman jadi reseller doang gitu ya. Reseller reseller. Jadi kayak saya beli apa ya bergo kerudung gitu ya di pasar baru gimana gitu. Cari orang yang memang mau gimana ya, memang udah jalannya mungkin ada yang ngasih pinjam juga barang ke saya gitu. Oh iya. Jadi saya tuh mungkin setiap hari ngeliat muka saya di pasar baru ya. Ya dia tuh kayaknya menyadari keberadaan saya atau enggak. Ada toko di situ yang menyadari keberadaan saya karena saya beberapa toko yang bukan satu karena saya terus-terusan tiap hari bolak-balik di situ. Nah, jadi saya ditawarin ada yang biasa ngambil kerudung di mana, dia tanya kayak gitu. Terus saya bilang di bawah gini, oh cobain di sini gimana, tapi saya nanya kan harus beli berapa gimana gitu, soalnya kan saya memang baru masih kerja gitu, saya belum ada uang. Terus saya bilang saya nggak bisa beli banyak-banyak soalnya saya nggak ada uang. Gak usah, bawa dulu aja, cina gimana, dia bilang kayak gitu. Nanti kalau udah nggak laku kembaliin. Saya gimana, saya tuh bilang saya mau ngasih uang berapa, maksudnya saya kan gimana jaminan ya, gitu ya, soalnya kan dikasih barang kayak gitu maksudnya saya nggak ngasih uang kan takut saya kabur kan maksudnya. Jadi saya tanya ke dia, terus dia bilang nggak usah, gimana bawa dulu aja kan tiap hari di sini gitu. Oh iya juga ya udahlah, kayaknya nggak juga, kayaknya ngambil barang-barang kayak gini nggak mungkin juga ya. Yang dipakai usaha. Berarti berseragam ya waktu itu ya, seragam kantor. Jadi usulannya kayak cantik ya. Iya. Cantik bisa soalnya pakai blazer, Pakai rambutnya blazer. dicatok, bagusnya pakai Kan rok. blazer tuh biasanya ada logonya ya, ada logo. Pakai Nggak mungkin kayaknya. Iya, pakai name tag perusahaan. Pakai name tag perusahaan. Pakai Jadi kayaknya nggak mungkin gitu. Usulannya gampang. Disusulnya gampang, udah tahu nama banknya pakai kan. hak tinggi gitu. Pakai hak tinggi, Soalnya kan benar. memang di sela kerja gitu maksudnya. Jadi kita nggak mungkin kan ganti baju dulu lah gitu. Nggak langsung aja memang kayaknya pada ditanyain kan, adek misalnya dia di bank ini beli apa gimana. Nah mereka mungkin awalnya nanya-nanya saya dari kayak gitu, kayak mungkin aneh ada orang yang terus hilir mudik lalu lalang setiap hari di daerah sini gitu, mungkin dia nanya. Akhirnya dia tanya saya dan akhirnya dia tawarin barang mereka ke saya gitu. Mau nggak dijualin? Oh mau, saya bilang. Jadi modalnya tuh dari hubungan baik dan dijaga ya. Nah sampai hari ini saya masih berkomunikasi sama mereka dan saya masih bantu mereka beli barang mereka, masih sampai hari ini saya masih. Oh bagus ya, berarti udah berjalan juga dah. Ya ada utang budi yang nggak enak ya, saya punya utang budi. Bener, karena mereka juga udah mempercayakan waktu itu produknya untuk tanpa jaminan apapun. Ya dia loh. nggak bayar apapun, bahkan dia bikin bonnya aja, saya bikin bon sendiri gitu kayak. Iya. Saya bikin bon, saya kayak duduk di situ sampai ngebon gitu. Sekarang suka ditanya itu berapa cina bajunya, man? Disangka saya yang jualan, tapi saya kan nggak jualan, cuma doang buat diri saya sendiri gitu. Oh oke. Tapi itu memang langka banget ya, maksudnya memang orang yang ya anggaplah baru kenal ya tiba-tiba udah memang ngomong baru sih. kenal karena cuma mereka setiap hari lihat saya di situ. Bener, saya jahitin kerudung kain gitu ya. Kalau di Bandung itu pasti tahu ya, ada seorang II yang legend ya. Tahu nggak sih? Kenapa? Ada seorang II yang legend, dia tuh pasti ada di situ dan dia tuh punya bisnis emang di BIP itu, Bandung Indah Plaza.
Dia tuh jual tas. Kalau pernah ngeliat giginya tuh rambutnya pendek segini. Terus dia tuh memang semua orang di Bandung saya yakin tahu sama dia. orang ini. Sampai dia tuh juga memang dapat banyak benefit ketika di jalan. Apa kayak ngobrol-ngobrol. Iya, jadi kayak mang-mang di daerah pasar baru. Oh iya. Jadi kayak kalau mau bawa mobil nih, misal bawa mobil teman, langsung dikasih parkir, dibayar. Langsung parkir gitu lah. Ada privilege tersendiri ya. Tapi bukan karena saya bayar gitu. Biasanya kan orang kayak gitu karena kita bayar ke mereka ya. Kalau saya mungkin karena sering nyapa gitu. Oh iya Kayak, iya. Pak, gimana? Nih pagi-pagi amat saya baru datang nih udah ada. Cina gimana? Ya, kayak ngobrol-ngobrol gitu. Saya aja udah saya aja belum parkiran. Neng udah muncul duluan gitu ya. Oke. Dia kayak belum datang. Saya pintu pas saya baru belum buka, saya udah datang gitu. Soalnya saya pengen cari parkir kan. Nah kalau misalnya ke temen minjem nggak dapat parkir kayak nggak enak hati gitu. Dan parkirnya juga emang tricky ya. Iya, Kalau di sana susah banget ya. Jadi harus ke atas. pokoknya harus sebelum jam 8 pagi kita udah di situ. Jadi kita dapat parkir gitu. Nah makanya si Mang jadi kenal sama saya. Mungkin kan aneh ya, ada orang yang terus-terusan datang di pagi hari kayak gitu kan. Jadi dia bingung mungkinan gitu ya. Dia disangkanya tuh pengurus pasar baru. Iya gitu. Lagi retribusi nagih retribusi kayaknya. Ya akhirnya jadi pada kenal kan, sampai ke orang-orang bawahnya gimana semua pada kenal akhirnya. Selalu dapat parkir awal, dikasih parkir. Atau misalnya kalau kita bawa belanjaan banyak, dia kayak bawa, saya tetap, jadi saya kan kasih ya ke mereka karena nggak enak gitu, maksudnya dia bantuin saya. Cuman kayak mereka bantuin kita, Neng mobil biasa aja langsung bawain gitu kan gitu. Mereka bawain kayak kenal sih, jadi kenal gitu. Padahal tadinya nggak diniatkan seperti Enggak, itu cuma ya. ngobrol, cuma kayak bertegur sapa karena kan nunggu pasar buka kan kita duduk bareng-bareng kan. Bener. Kan kita duduk bareng, masa mau dieman sama si Mang nggak enak. Penjual dan pembeli termasuk orang-orang yang ada di situ juga pasti ya. Jadi kita ngomong kayak Mang ya jam berapa buka misalnya gitu kan. Oh bentar lagi Neng tungguin weh, Neng mau ke toko apa. Nah, kan dia jadi ngobrol-ngobrol gitu kan sama kita gitu. Menarik ya. Jadi jangan judes kalau jadi orang. Jadi kalau ditanya kayak gitu kita jawab gitu. Soalnya kalau kita jawabnya serius, maksudnya kita jawabnya benar-benar biasa kita jawab gini, mereka juga jawabnya oke kok gitu, bisa ngomong sama kita gitu. Nggak usah judes ya. Jangan judes. Kan kadang-kadang kalau misalnya cewek tuh tiba-tiba ada cowok nanya gitu, apapun pertanyaannya agak-agak gua harus defense dulu. Bersikap defensif dulu ya. Kalau saya sih biasanya kalau nggak tahu ya, juga nggak tahu sih. Memang kadang-kadang beda karakter juga ya. Ada kayak pegawai saya gitu misalnya, mungkin cowok juga punya lihat daya pandang mereka, dia punya nilai mereka. Nah kalau ke saya biasanya memang mereka jarang centil-centil, maksudnya ngajak ngomong yang aneh-aneh gitu ya. Kan orang ada kalau cowok yang ngomongnya gak puguh gitu ya. Kalau mereka ngajak ngomongnya serius loh, kayak misalnya Neng mau cari barang apa, kayak Neng tumben pagi amat, kenapa Neng misalnya cari parkir. Enggak yang aneh-aneh nanyanya ya. Kayak bukan yang menjurus ke centil gitu, enggak, dia ngomongnya serius gitu kayak misalnya kalau Neng udah ini mau sampai jam berapa Neng, pintunya sama dia dikasih sekat gitu loh, dibatasin gitu loh, jadi orang nggak bisa masuk gimana. Nah dia kayak gitu, bentar lagi Pak, saya mah bentar langsung keluar, oke, jangan kayak nanya bener doang kayak gitu, nggak nanya yang aneh-aneh gitu. Nggak yang aneh-aneh ya. Pembawaan kita juga. Jadi pembawaan kitanya juga ya maksudnya. Kalau kita jawabnya serius bener, mah kan dia juga nggak aneh-aneh gitu. Betul. Iya. Oh, baiklah. Balik lagi nih ke si Orange-nya sendiri nih, Ci. Kalau produk-produk Cici sendiri nih, inspirasi modelnya tuh dari mana banyak kan? Yang pertama pasti saya lihat orang yang tren sekarang, apa yang lagi musimnya. Nah, kalau untuk sekarang-sekarang emang benar kita juga lagi pusing gitu, maksudnya pusing tricky banget ya gitu nyari modelnya kayak gimana. Kenapa? Karena kan untuk harga pengen murah gitu ya, tapi bagus gitu, murah, terus ngetren gitu kan ya. Nah, biasanya kita harus lihat-lihat orang lain atau kompetitor, artis misalnya gitu, makanya apa yang lagi musim gitu ya. Nah kalau sekarang lebih musim ke inner, jadi pasmina sama inner jadi satu. Segi 4 sama inner jadi satu gitu, kurang lebih yang lagi musimnya kalau menyongsong Ramadan sekarang itu ya. Kalau bagi saya, tapi bagi orang-orang yang memang bermain di bagian printing yang kerudungnya 300 ribuan, 200 ke atas ya, 295, 285, yang 200 ke atas pokoknya printing, rata-rata mereka masih ke tema-tema earth tone, masih sekarang masih dari kayak dulu gitu ya, masih tema, cuman sekarang udah geser. Dulu kan masih kayak yang apa sih, gambar kotak gitu-gitu kan, sekarang udah enggak ke arah bunga kayak gitu ya, etnik bunga kayak gitu. Nah kalau saya nggak main di printing karena itu motif tuh selera, susah, kurang bisa saya nebak seleranya, kurang masuk. Nah jadi hanya beberapa motif yang saya
pakai untuk berjualan misalnya biasanya motif abstrak kayak contoh-contoh ini. Karena kan itu di bawah ya, contohnya ya. karena kan semua kalau motif abstrak atau tumbuhan bunga gitu semua orang perempuan rata-rata suka. Tapi kalau motif yang lebih bertema, tematik gitu, saya kurang bisa. Saya kurang bisa ngarahinnya itu karena selera biasanya gitu. Gitu. Saya takut keramaian, takut gimana ya, takut terlalu mature atau terlalu anak-anak atau gimana. Saya kurang bisa. Tapi kalau misalnya motif kayak gini-gini abstrak gini kan ya semua orang bisa pakai ya kalau abstrak gitu. Si burcak Ya. Iya. Orang seleranya beda-beda. Kalau orang daerah sini senangnya earth tone. Tapi kalau orang daerah kan kadang-kadang lebih berwarna. Iya, Gitu ya, beda-beda pengennya. Kalau yang di kota tuh lebih yang simpel. Ya, terus kalau misalnya yang lebih ke arah warnanya shabby chic gitu misalnya, atau yang lebih lucu-lucu atau yang tone colornya lebih lucu, anaknya lebih muda atau orang Jakartaan, Jabodetabek. Tapi kalau misalnya yang lebih gimana orang daerah gitu kan beda-beda. Nah, agak tricky kalau dari motif ya gitu. Biasanya kalau yang orang motif biasanya menyalurkan ide motif dari dirinya sendiri biasanya gitu. Iya. Berarti psikologi customernya juga udah dipelajari ya selama ini dengan berulangnya orang beli mungkin atau reseller. Iya, betul. Oke. Ya. Nah, terus kalau misalnya ini ya, yang jadi unggulan sendiri di Orange Shop apa sih? Yang jadi unggulan, produk unggulan atau gimana nih? Ya, produk unggulannya apa sih? Kalau produk unggulan di kita hijabnya pastinya. Hijabnya. Hijabnya. Kalau di kita memang hijabnya, kalau di saya lebih brandnya lebih ke arah hijab gitu. Ada baju sama celana gitu ada, cuman saya maksudnya bajunya lebih ke arah daily. Kan kalau orang daily bajunya biasa aja ya, enggak yang terlalu bermodel gimana gitu ya, biasa standar gitu modelnya. Yang penting casual, enak dipakai, nyaman gitu, gede, nggak terlalu pas badan, lebih ke arah kayak gitu. Tapi kalau misalnya ke arah hijab, saya lebih fokus di arah hijabnya gitu. Misalnya hijabnya ngikutin hijab yang sekarang lagi musim apa gitu. Kayak tadi yang saya lagi bilang sekarang musimnya ke arah ini, yang tadi saya bilang inner itu ya sekarang lagi musim. Atau saya lebih ke arah unggulan nih ke arah innernya gitu. Ada saya bikin inner mirip sekali sama yang brand titik yang di mall-mall itu. Ya itulah pokoknya brand itu bahannya enak banget. Nah, pokoknya gini ya, kalau kita bilang 100% sama, nggak bisa mungkin sama karena orang tuh punya tenunan-tenunan di pabrik beda-beda gitu. Nah, tapi ini mendekati sekali hampir 95% mungkinan gitu. Nah, brand ini dia bikin harganya kan atas 150 ke atas. Nah, saya jual cuma 45.000 gitu. Nah, cuman itu udah terbukti lah bagus ya gitu sama selebgram sama selebriti, bukan karena saya endorse ya, bukan tapi mereka yang minta gitu, kayak misalnya mereka minta kan photoshoot nih sama saya gitu, photoshoot itu dia boleh nggak saya minta satu seri gimana gitu, padahal kan kamu pakai si brand titik, saya bilang gitu. Terus kata dia enggak apa-apa, ini enakan banget, ini mirip banget loh, cina gimana saya minta boleh nggak misalnya, atau gue beli gitu, boleh nggak, saya bilang kan enggak usah beli, saya kasih gitu misalnya gitu. Kalian ditunjukin aja mungkin boleh. Nah, contohnya mungkin contoh-contohnya nih, produk-produknya bisa sekalian dijelasin produknya apa aja. Wih, lucu-lucu warnanya ya. Nah, ini inner yang saya tadi bilang ini. Ini yang saya, nah kita kan bikin tuh. Jadi khusus innernya ini susahnya kalau kita harus ada yang pakai ya. Nah, misalkan ini nggak bawa. Kita kayak nggak bawa itu menakin kepala. Oh iya, lupa. Nah, kalau misalnya ini kan posisinya kepalanya nanti di sini kan. Iya, betul. Nah, ini kan tutup leher gitu kan. Iya, benar. Cuman ini nggak pakai sleting. Biasa kalau orang zaman dulu ininya di sleting. Cuman banyak orang yang nggak suka kan di sleting dulu karena ribet kadang-kadang kalau kita ada rambut. Terus rambutnya sleting, ketarik gitu. Nah, si brand titik tadi itu dia bikin kayak gini. Ada sletingnya, nggak ada sletingnya, tapi enak dipakainya. Nah, terus kebetulan kita punya kain, kita bikin kain ke pabrik request lah, kebetulan bisa menyerupai gitu, ikut sama kayak mereka punya. Jadi kita bikin tapi versi low budgetnya, karena kan nggak semua orang mau mengeluarkan uang setinggi itu untuk beli satu inner gitu. Menurut saya dengan harga segini nggak nyampe 50.000, ini innernya nggak kalah enaknya. Dipegang ini juga adem kan? Enak. Adem banget kan? Ini bukan spandek rayon biasa soalnya. Di atas spandek rayon. Nah, udah kayak gitu yang kedua nge-street banget. Kan kalau biasanya kalau spandek rayon yang kita beli-beli di toko kain, melar cuma ke satu arah, antara ke sini doang atau ke sini doang melarnya. Kalau ini melarnya kedua arah, ke sini dan ke sini naik tuh. Dua arah horizontal vertikal. Nah, kalau untuk bikin kayak gini kan kita punya, maksudnya gini, untuk bikin kain kayak gini sengaja kan kita bikin kayak gini, kita request gitu, bikin kain yang memang pengen kayak gini gitu kurang lebih gitu.
gitu. Gitu kurang lebih. Jadi bisa stretchnya itu vertikal sama horizontal Ya jadi enak kan udah gitu nggak sembarangan stretch juga, karena kalau stretch terlalu stretch nanti dipakai juga nggak enak karena terlalu gede. Iya. Oh iya iya, Ya, jatuhnya nggak malah jadi enak, kayak jadi gitu ya. kayak di sininya jadi kosong dagunya gitu kurang lebih ya, atau kepalanya di sini agak kosong juga nggak enak. Jadi kopong Ya, ya. jadi nggak enak. Kalau ini kan dipakainya enak, terus kan narik ke arah sininya juga tuh enak dia. Tetap ini ya, cuma Tetap nyaman. Ya. Terus kan yang paling bermasalah kalau di inner itu orang nggak suka pakai inner gara-gara nutup tuh panas. Iya. Ya kan? Oh iya, gerah Kan dia biasanya. udah di kerudung tuh udah panas, ditambahin Betul. inner makin panas kan. Nah makanya kita sengaja bikin yang nyaman kayak gini, itu alasannya. Gitu. Ini udah kejual di atas 5.000 ya kayaknya, atau 7.000 kayaknya. Enak banget bahannya. Terus kalau ini gimana, Ci? Nah kalau ini yang saya bilang tadi motif ini buat lebaran ini, kali ini kayaknya kita keluarin ini. Lucu banget. Nah Yang ini lucu warnanya ya? lucu-lucu kayak gini tuh. Nah, bagus. tuh. Ini di pisket sama kita, karena kan sekarang lagi musim di pisket semua. Oh Jadi kita iya. pisket sendiri. Oh di pasir sendiri nih. punya ininya, Ci. Di pisket sendiri sengaja. Udah kayak gitu. Untuk pinggirannya kita kasih aksen tassel. Ya kita ada tassel. Nah ini biar jadi kalau misalnya sekarang kan modelnya nggak terlalu dililit-lilit, dibelit-belit gitu. Iya benar Ya, benar. jadi kalau ada tassel kiri kanan dia lebih diem gitu, ngerti nggak? Jadi kayak lebih ada pemberat gitu loh. Jadi Iya, nggak benar. ngapung-ngapung gitu loh, gitu. Nah kita kasih tassel di kiri kanannya buat kayak aksen gitu. Tapi kalau misalnya ada orang yang nggak senang tassel ya tinggal cabut aja. Ini kan aksesoris lah, bisa dilepas atau diinin. Nah kalau untuk motifnya kita biasa carinya abstrak-abstrak kayak gini tuh. Kayak ini kan kayak masuk ke nggak satu tone color gitu. Iya. Nah kalau misalnya ya ibu-ibu biasanya rusuh tau nggak? Jadi kalau ngambil kerudung tuh nggak dipikirin dulu, oh ini bajunya ini baru pakai ini gimana? Nah biasanya nggak gitu ya, biasanya karena mereka biasanya nggak dipikirin sampai kayak gitunya, kecuali yang misalnya memang kerja di kantoran atau gimana. Nah kalau untuk cepet-cepet ini bisa masuk segala macam warna biasanya kita pilihinnya. Gitu kayak ini nih Karena contohnya. ada beberapa Ya, warna juga. tapi gitu yang masih ya. match ya, bukan yang maksudnya tabraknya nggak karuan ya, maksudnya Iya, warna benar. blue, Itu gitu. abstrak sebenarnya ya. Yang masih match kayak ini kan dominannya earth tone, Earth tone. ya. Iya, Tapi iya, ini iya. kalau misalnya Warnanya ya ini. kalau kamu misalnya pakai jeans juga masih masuk kan tuh, ya masih masuk kan gitu, masih oke. Dikasih warna denim juga atasnya masih oke, dikasih warna coklat masih bisa masuk juga. Tapi kalau misalnya dikasih bajunya misalnya dongker tuh kan dongker juga masih kena gitu, masih oke. Oke. Jadi kita nyari warnanya atau nyari Biar bisa motifnya masuk. ya Yang bisa masih masuk. bisa mereka Pilihan pilihin, warna. nggak terlalu harus matchin banget sama baju mereka pakai gitu. Saya suka pusing Iya, juga tuh, kasihan. apalagi cewek mah ya. Tuh, kayak gini juga kan kita kasih aksen warna gelap sengaja Oh, kan. iya. Tuh. Ini Bisa kan masuk hitam ya. sebenarnya ini ada pink, tapi nggak semua orang berani pakai pink. Ya, kalau Iya. misalnya apalagi orang yang udah berumur kadang-kadang suka nggak mau pakai pink, malu, katanya terlalu kekanak-kanakan, terlalu unyu gitu kan, malu. Nah, kita baurin sama kasih abu tua gitu. Kan kalau abu tua ini lebih kesan mature kan gitu. Betul. Tapi pinknya ada tetap faktor feminimnya ada gitu ya, tetap ulasan feminimnya untuk warnanya tetap ada gitu. Dan gambarnya tetap masih dalam aksen daun atau bunga kan, cewek banget gitu ya, masih ibu-ibu mah banyak kan masih oke lah gitu, bunga-bunga kupu-kupu masih oke. Jadi mereka masih bisa pakai apapun. Terus kayak kamu kalau masih punya bajunya warna hijau mint ya, bukan hijau mint, hijau sage ya, disebutnya hijau. Hijau sage masih bisa masuk, atau hijau army, olive, ini kan masih bisa digini, ditekuk ini masih bisa masuk kan gini. Nah tuh kamu kasih lihat yang ininya kan, bukan yang sebelah sininya kan. Hijau botol. Ya, hijau botol masuk. Hijau botol zaman Iya, dulu iya. lah. Makin Ya. banyak warna. Dulu cuma Army. Magical Hibini, sekarang banyak banget nih. Ada army kayak gini nih. Benar. Masih masuk. Kalau ibu-ibu kan banyak ya baju army kayak gini rata-rata. Benar, Gitu, benar ya. Gitu, kurang lebih gitu. Jadi pokoknya Oh, warna- jadi buat padu padan juga setiap satu produk bisa untuk ya berapa untuk yang setelan lain. mungkin Betul, ya. betul. Ini yang mikirin padu padan warna semua, Cici. Ya ngobrol juga sama tim ada juga. Oh. Tapi kalau kita milih motif pasti barengan sama mereka, karena kan kalau milih sendiri juga pusing loh, terlalu Iya. banyak mabuk loh. Iya. Jadi kita iya, harus iya. ngobrol sama orang lain Gak ada kadang-kadang. insight juga ya. Tidak, kita harus ngobrol sama orang lain karena terlalu banyak lihat motif gitu juga pusing kadang-kadang. Benar. Harus lihat juga. Nah biasanya kalau kayak warna dongker gini favorit biasanya. Iya. Soalnya gampang mix and match-nya gitu. Betul. Terus ini kan temanya ke arah etnik Tribal. kayak pentagon nggak jelas gitulah pokoknya, kayak acak lah gitu, ya kayak acak gitulah pokoknya abstrak. Iya. Nah biasanya kalau yang kayak gini itu biasanya favorit, soalnya kan ada semi etniknya juga. Iya. Gitu. Kalau mereka pakai ini, bawahnya mereka masih pakai baju kayak buat kantor formal gitu masih masuk ya. gitu. Apalagi baju safari Ya, betul. kayak gitu-gitu Betul, ya. betul. Gitu kayak untuk ngadarin seminar Betul. gitu masih oke. Ini oke banget nih. Bahannya juga Begininya- sama-sama adem beginian juga kan ya.
diginiin kan biasanya pakainya gini. Di belakang ini sedikit. Nah ininya kan, nah gini kan gini ininya masih bagus tuh. Ini masih kelihatan bermotif. Terus kalau enggak nanti dia bisa pakai scarf juga atau gimana. Oh gitu. iya Ya, betul. masih oke gitu. Sama ini juga plisketnya bagus. Ya, plisket-nya bagus. Ini bukan plisket yang murahan gitu loh. Sekarang Kalau yang sih. sekarang. Nah, kadang-kadang ya kita tuh ada apa ya? Kesulitan untuk di harga tuh kayak gitu contohnya. Kalau kita dilawanin sama orang-orang yang jualnya barangnya yang jelek banget kayak gitu, tapi dia jual misalnya 15.000 gitu atau 20.000. Kita tuh susah ya ngejelasinnya gimana kalau kita udah lihat dan pegang gini, lihat barangnya dilihat, kamu datang beli dari orang, kamu pegang bandingin, kamu baru bisa bilang bahwa ternyata beda ya, harga segini 45.000 dengan yang ini yang 20.000 misalnya. Kamu bilang masih mungkin kalau udah lihat barangnya bisa bilang jadi wah murah banget ya ini karena kalian udah lihat barangnya loh gitu. Udah pegang. Karena sedangkan kalau di online kadang-kadang yang bikin bingung karena kalian itu nggak pegang dan cuman tabrakin harga, fotonya curi-curi dari yang lain, dari foto kita ambil aja orang bener-bener gitu bilangnya sama, tapi kan ternyata beda. Sama Gitu. yang murah-murah Sama yang juga murah-murah beda kualitas. kualitas kan dari nggak usah jauh kainnya lah, kainnya mah kejauhannya udah jelas kainnya beda. Dari segi melisketnya aja mana ada ya barang murah yang melisketnya jadi gini tuh satu sama sisi gini tuh semuanya seiringan gitu, nggak ada yang nempel sama yang lainnya tuh rapi gini. Nah kalau yang murah melisketnya pasti hancur. Jadi karena dia pakai kertasnya juga pasti kertas bekas kan gitu, kertas buat melisketinnya itu kan itu ngaruh kan harga buat kertas melisketnya. Nah jadi hasilnya nggak akan semaksimal kayak gini jadi bagus. Kalau ini mah diginiin kelihatan di plisket tapi diginiin juga dia tuh nggak turun tuh. Tetap bagus tuh. Nggak ngebuka tuh tetap bagus. Tapi kamu udah setrika juga nanti dia tetap kayak gini. Yang penting setrikanya nggak terlalu panas gitu. Nah kalau yang murah gitu disetrika langsung hancur lurus semua habis. Langsung rebonding. Iya jadi lurus gitu. Terus dari segi jahitannya juga ini juga beda dari segi jahitannya juga gitu. Kalau yang murah ini biasanya jahitannya ya beda lah, nggak hasilnya nggak terlalu ya gitu. Iya. Biasanya lebih kayak gitu. Saya dulu tuh Itulah tantangannya mungkin berbisnis online ya, karena Bapak kita harus ngejelasin. kita ngasih tahu kayak gitu ya ke Benar, orang lain. mengedukasinya Harus butuh lebih Iya. karena kalau jualan online mah kan mau barang murah mau barang mahal istilahnya tuh kayak jualan sama itu aja. foto. Betul. Iya. Nah biasanya kalau di kita yang paling pasti kalau memang orang udah beli dulu satu, suruh lihat dulu gimana kualitas dari kita ya, gitu. Mereka lihat dulu kualitas apa yang kita kasih lihat dari kita gitu. Kedua kalau memang reseller kan biasanya memang belinya bakalan terus ya, masuk kan memang jualannya kerudung misalnya gitu. Nah mereka bisa datang ke kita juga untuk ambil barangnya langsung untuk lihat. Boleh gitu karena memang barang kita ready stock ya, cuman kita memang belum ada toko, baru rencana tahun depan sih pengen bikin offline ya. Karena kondisi kayak gini juga nggak bagus ya untuk bikin offline, buang operasional lah menurut kita gitu. Jadi mendingan kita bikin offline-nya di tahun depan sih rencananya gitu. Kalau yang mau datang langsung ini Ci, Nah itu kemana? udah sering datang, banyak yang kemana datang ke daerah Sutami. Ya. Ke daerah terusan Sutami, mereka biasanya pesan lewat admin, terus mereka minta diambil langsung misalnya gitu, atau di Gojek biasanya. Biasanya gitu, mereka seringnya kayak gitu. Mungkin lebih cepat terus lebih murah juga ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalnya yang deket-deket sini, yang memang kita bisa antar, kadang-kadang suka kita anterin juga. Kalau misalnya sekalian sama pegawai kita lewat, kita nanti anterin gitu. Gitu biasanya suka gitu. Kalau ada reseller yang udah kenal, bisa nggak hari ini ya, kalau lewat ekspedisi lama lagi gitu. Harus nunggu apa? Ya udah sama pegawai kita aja dianterin gitu. Karena kena berat juga. Ya gitu biar cepet gitu ya ininya. Gitu. Nah, kalau reseller ini banyaknya dari daerah mana, Ci? Nah kalau reseller banyaknya dari daerah luar Bandung. Oh, dari mana aja tuh? Dari luar Bandung, banyaknya dari daerah Kalimantan, Sulawesi gitu, banyaknya yang jauh-jauh gitu. Cuman agak ada pusingnya, ada tricky karena ekspedisinya mereka mahal ya. Iya, gitu. Iya. Mereka mahal, jadi kita harus bantu cariin mereka ekspedisi yang bisa bantu mereka kehitungnya kargo. Nggak terlalu mahal ya, kesian soalnya di kargo. Kalau nggak mereka belinya jangan terlalu sedikit, jadi kita bisa bantu mereka secara ekspedisi gitu. Sama berarti. Gitu. Nah, kalau ini ya Ci, keunggulan dari produknya sendiri? Keunggulan yang pasti yang pertama kualitasnya oke, tapi harganya terjangkau, udah pasti itu kayak gitu, udah pasti. Karena dibanding dengan gini, kita bandingin harus apple to apple ya, ya gitu ya. Kalau kita ngomong misalnya gini, aku dibandingin sama yang ratusan ribu, aku nggak bisa ngomong kayak gitu juga gitu. Tapi kalau aku dibandingin sama yang murah juga, aku juga nggak bisa ngomong juga sama gitu. Jadi kita bandinginnya apple to apple dengan kualitas dan harga yang aku kasih, kayak yang tadi aku jual cuma 42.000 gitu. Menurut aku
itu udah worth it gitu istilahnya gitu, udah worth it banget karena kain yang aku kasih kualitasnya oke. Motifnya juga bukan motif yang sembarangan yang istilahnya kamu lihat ya gitu murahan atau gimana ya gitu. Kamu pakai itu jadi kelihatan kayak belinya murahan atau gimana. Padahal gitu. mahal misalnya ya. Nah, dari kualitas finishing prisketnya juga kita kan kasihnya yang terbaik apa sih. Jadi menurut aku kasih 42.000 ini udah harganya udah best seller. Tapi kalau untuk reseller atau ngambilnya kodian ada jauh harga di bawah itu. Gitu kita bisa ada price list harga lah kasarnya gitu ya untuk jual lagi gitu. Kalau kainnya sendiri kalau aku lihat kan ini lebih banyak kayak polycotton ya, Nah, Ci. kalau kainnya ada banyak lain? campur-campur. Banyak ada Oh, polikatun, ada Wow. voal, Iya, yang tadi voal. hits banget Ya, ya. seruti yang tadi saya bilang untuk nah ini nih Baby seruti doll, yang baby doll. baby doll Ini. itu. Iya. Yang coklat itu yang Bentar dulu ini ya, ngomongin apa? Kalau cowok tuh kain. pakai baju cobain ya. Udah, pulang. Oke. Ya, kalau Iya. itu pasti nanya itu yang tadi seruti baby doll itu premium. Itu Premium. langsung jadi kita bikinnya serutinya memang yang benar-benar gak licin ya yang ini. Yang di belakang itu sorry ya ada di situ warna abu aja boleh. Ya Iya. itu boleh ya. Nah, ini kan serutinya itu gak licin tuh. Beda kan kelihatan nih dari sini juga ada bulir-bulirnya gitu ya. Beda jeruk ya. ya, jeruk. Beda kan ininya tuh dari jauh gini juga kelihatan beda gitu. Nggak apa ya? Nggak licin gitu, dipegang gini juga nggak licin, jatuhnya bagus flowy, terus diginiin juga tuh gendut gitu, ininya teh ngisi gitu, ininya adaan gramasinya adaan. Kalau yang murah ada nggak yang 12.000 ada 10.000 juga ada gitu. Kamu mau Merosot, cari Ci. yang berapa? Tapi, Cuman iya, jangan iya. pengen di kualitas yang 10.000 tapi kamu pengen yang 30.000 Benar, 30.000 di benar. kualitas yang 10.000 ya nggak akan dapet sampai gimana juga gitu. Kayak ini saya masih jual 100.000 3. Ini jual 100.000 3. Menurut saya ini worth it banget. Kenapa saya bilang kayak gitu? Pertama, serutinya masih sore itu bagus kayak gini, bukan seruti yang sekarang KW-KW gitulah gitu istilah. Udah gitu ini gedenya juga masih oke, 175 tuh. Oh iya ya, biasanya nggak sepanjang ini ya. Masih Biasanya 175. Dan kalau biasa kalau orang udah kasih harga 30.000 gitu biasanya udah diturunin kualitas ukurannya gitu. Ini masih 170 180. Masih gede ini 75 sininya. Tuh ini udah di plisket aja masih gede segede gini tuh. Ini kan udah di plisket. Orang Iya, lain iya, tuh udah iya, di plisket iya. mau nggak mau masih Mungkin ngatung kan mau. kecil kan. Tapi ini masih di gini aja masih gede itu masih kelihatan besar. Tuh. Di gini aja cuma selembar gini aja juga dia masih nutup tuh. Tuh ini juga masih nutup, ya kan? Oh iya iya. Ya. Jadi assalamualaikum. Dia masih nutup gitu. Jadi kalau misalnya orang kan dia dibelit-belit gimana gitu cuma digituin aja dia masih nutup pundak, masih nutup bahu gitu. Iya. Ya. Kalau misalnya yang biasa 20.000 gitu, paling segini kan kecil tah. Iya. Kecil gitu. Ya kalau kita memang harganya istilahnya murahnya masih logika ya, bukan yang murahnya kadang-kadang udah nggak beraturan lah gitu buat 10.000 gitu enggak sampai kayak gitu tapi masih murah 100.000 Masuk akal lah ya. 30.000 ya kan masih murah ya masih Bener, masih wajar hitungnya worth murah, it. bener. Cuman kualitasnya masih oke gitu. Oke, it's a giveaway time. Oke, jadi sekarang kita bakal bagi-bagi. Ada 3 buah hijab cantik dari Orange Shops yang bakal dibagi-bagi sama Ci Stella buat 3 orang pemenang. Nah, ada syaratnya dong. Pasti. Gimana Kak Silvi? Nah, syaratnya adalah Sobat Mia semua harus follow, like, dan juga komen sebanyak-banyaknya di Instagram dari Orange Shop dan juga di Instagram dari mea.community. Serta jangan lupa untuk tonton terus video-video dari YouTube Yohan Agustian gitu. Nah, untuk pertanyaannya kita punya 3 pertanyaan. Yang pertama, silakan Ci. Berapa lama Orange Shop berdiri? 1. Berapa lama Orange Shop berdiri? Yang kedua, Yang kedua apa tadi? Produk unggulan. Produk unggulan dari kita apa? produk unggulannya Orange Shop apa? Yang ketiganya, Produk Orange Shop sendiri itu bisa dibeli Di mana aja? platform mana aja. Atau Oke. cara belinya kurang lebih ya? Oke, nomor 3, bisa beli produknya Orange Shop di mana aja? Sebutin misalnya dari media sosialnya Ya, atau e-commerce-nya. E-commerce-nya boleh, kayak gitunya ya. Ya. Dapetin ini hijab cantik. Ini yang satu saya bawa pulang. Loh. Ah, Oke, sip. Jadi thank you buat semuanya yang sudah nonton dari awal. Pasti bisa ngejawab pertanyaan ini. Nggak susah ya. Gampang soalnya pertanyaannya. Gampang kok ya. Sama ini juga penghasilan yang paling gede sejauh ini berapa sih? Kalau penghasilan waktu gini, kalau untuk sebelum corona ini memang besar banget gitu. Kalau untuk sekarang Pernah nyentuh berapa sih waktu sebelum Covid deh? ya MM-an lah. Sampai MM-an ya. Pernah.
beneran itu duit semua. Bukan afiliator. Bukan afiliator ya. Ini murni hasil jualan. Tapi ya kalau gitu pas misalnya gini, pas lagi lebaran itu kan kita bisa naiknya 5 kali. Sampai 5 kali lipat ya. 5 kali lipat. Oh my god. Kalau misalnya dulu ya, sebelum kayak gini. Sebelum Covid. Sebelum kayak gini, kalau sekarang pasti naik sih, pasti ada. Kalau mau lebaran pasti ada penaikan omset. Cuman di hari-harinya ini memang nggak sewaktu kayak dulu. Itu kan semua produknya, bukan saya aja ya gitu. Mungkin kalau orang tuh ngomong semua rame gitu, toko rame gitu, rame. Ya itu kan secara, maksudnya gini, secara realnya gitu, secara memang kondisi sekarang memang rame. Betul, saya juga masih merasa rame dengan dagangan saya ini. Cuman dibanding yang dulu lebih rame yang dulu sebelum corona gitu loh. Gitu ya. Cuma kalau dibilang masih rame masih dijawab, cuman nggak seedan waktu itu. Nggak gitu. seedan gitu ya. Kalau itu mah dulu mah gile banget gitu. Udah kebayang. Sampai jalan tuh di atas kerudung. Jalan tuh. Kamu jalan tuh di atas kerudung. Nggak bisa buka jalan, jadi nih jadi itu nggak bisa jalan gini, bawahnya itu kerudung semua diinjek-injek, soalnya nggak bisa ada tempat lagi, udah semua penuh. Sehari bisa keluar berapa, Ci? Nggak tahu, 5.000 kemarin keluar. 5.000 pieces ya. Oke. Saya rasain ya. Tapi ya maksudnya memang kalau dulu 1 jam bisa sekali, nggak, dulu kan uploadnya aku per jam. Kalau dulu ngupload 1 jam sekali open order 6.000 packing keluar. Gila. Oh iya. Dibalasnya seminggu baru bisa balas habis. Soalnya nggak habisnya dibalas ada terus ya. Baru bisa open lagi nanti minggu depan lagi gitu. Saya biasanya gitu. Jangan, Ci. Ramai banget. Sampai pegawai nangis keluar, pundung nangis. Jadi dia baru masuk gitu, dia admin baru. Ramai banget kan itu, jualan masker laku banget, laku 8.900 biji. Laku sekali dibuka open order laku banget. Dia katanya sama dia nangis pulang. Udah datang lagi besoknya langsung. Saya yang ngebuan jadinya. Aduh. Padahal itu ya, maksudnya kalau misalnya kesibukan bekerja itu dinikmati aja secapek apapun itu. Tapi kan kalau anak kecil beda. Oh iya. Ya kan itu saya ada admin beberapa, dulu ada 8 admin nih. Nah 8 yang dewasa sih, yang udah lama sih oke, dia udah tahu kok kayak gitu. Kalau ini yang kecil kayaknya kaget kayaknya. Kaget ya? Kayaknya belum nggak kena kuat. Ya maksudnya kalau misalnya lagi rame gitu ya, lagi rame itu kan ya kita juga berpikir udah jadi keluarga nih, ini kan duit buat keluarga kita juga kan. Betul. Saya selalu bilang itu ke karyawan saya. Biasanya makanya saya kalau sama karyawan saya nganggapnya mereka bukan karyawan. Biasa saya nganggapnya mereka keluarga saya. Gitu, karena saya lebih lama sama mereka dibanding saya lebih lama sama saudara saya sendiri gitu, istilahnya gitu. Kalau sama dia berkisah dari pagi sampai malam, nginep bareng apa segala macam. Kalau sama saudara kan kita jarang ketemu. Kalau sama suami aja saya ketemu cuma malam aja pulang kerja. Tapi kalau sama pegawai makan siang bareng, sarapan bareng, makan malam bareng, baru kita pulang gitu. Jadi mereka di rumah cuma 3-4 jam istilahnya malam, sampai besok paginya tidur doang, paginya ketemu lagi. Ya gitu, berarti kan lebih lama ketemu kita gitu. Makanya kadang-kadang kalau sama pegawai lebih nganggapnya ke temen gitu, kalau nggak ke saudara gitu. Ini ngomongin soal itu apa, pegawai itu lebih ke kayak teman atau saudara gitu ya. Jadi ini ada ini juga nih, ada yang bilang juga katanya care banget ya. Sampai ini tuh jangan sampai ngedrop, jangan sampai turun. Ya sedihnya gini, kalau misalnya sampai amit-amit ada apa-apa, aku pun kalau piramid kan keputusan teratas di aku ya gitu. Makin ke bawah kita kan makin besar gitu kan, biasanya gitu ya. Nah keputusan tertinggi tuh di saya. Kalau misalnya saya ada apa-apa, yang pertama paling ngerasain dampaknya kan karyawan. Kalau misalnya saya istilahnya nggak dagang kerudung, saya masih ada usaha yang lain gitu istilahnya gitu. Saya masih punya keluarga, saya masih punya suami, apa segala macam yang saya kan jadi dagang tuh bukan karena maksudnya saya memang harus dagang buat biayain keluarga saya gitu kan. Saya dagang memang saya seneng. Jadi saya dari kecil memang saya seneng dagang. Nah kalau suami saya kan masih bertanggung jawab atas saya dan keluarga saya loh gitu. Jadi saya nafkah dari suami ya memang nafkah dari suami, sedangkan saya ini memang bikin usaha saya buat diri saya sendiri, kesenangan saya sendiri gitu. Nah sedangkan kesenangan saya ini kalau misalnya saya ada apa-apa, yang paling kena dampaknya kan karyawan ya. Kalau mereka itu benar-benar cari makan dengan kerja di saya. Nah, mereka mah menggantungkan tangannya, sebelah tangannya ke badan saya, gitu kasarnya kayak gitu. Kalau sama saya ditebas gini, mereka langsung jatuh gitu, misalnya istilahnya kayak gitu. Nah, kalau sampai saya ada apa-apa sebagai nahkoda yang paling utama, saya ada apa-apa, perahu saya runtuh gitu, ya mereka semua yang paling pertama jatuh ya. Saya mah mungkin punya sekuat cadangan gitu, tapi mereka kan nggak ada, gitu, kasihan. Soalnya kan mereka
ikut saya kan misalnya udah lama ya, bisa kayak 8 tahun. Udah tahunan ya, udah ikut bareng saya 7 tahun gitu, ikut saya kan dari awal saya ngerintis ini sampai mereka sekarang gitu. Dengan Banyaknya, jatuh bangunnya ya, juga ya. betul. Mereka kan ikut saya itu bukan baru setahun 2 tahun gitu. Jadi ya kadang-kadang kasihan ya kalau sampai saya ada apa. Makanya yang pertama paling saya pikirin untuk awal ya mereka dulu sih gitu. Untuk sekarang menurut saya untuk bayar operasional mereka itu udah pasti kebayar, itu udah menurut saya itu udah paling oke untuk kondisi sekarang ini ya. Iya. Gitu, menurut saya gitu. Ya soalnya di masa penuh tantangan kayak gini ya, jadi ya ini mungkin juga ada insight buat teman-teman yang mau mulai bisnis atau memang udah menjalankan bisnis ya, bahwa ya nggak bisa jadi dalam tanda kutip nggak bisa egois lagi ya. Terus nggak bisa terlalu, maksudnya semua orang pengen untung ya, siapa yang nggak mau untung gitu. Semua juga pengen untung, namanya pengusaha dagang itu pasti buat untung gitu, pasti kayak gitu. Kalau nggak buat untung mereka pasti nggak akan berusaha, kasarnya gitu ya, karena kan kita bergeraknya di jual barang gitu ya, maksudnya jual beli barang. Jadi kita masih pengen untung, bukan di bidang jasa lah kasarnya gitu. Nah tapi kalau menurut saya dengan kondisi kayak gini, kita utamain pertama tuh bukan ya semua pengen untung, tapi yang pertama tuh harus bertahan dulu, stabil. Itu yang pertama sih menurut saya. Karena dagang sekarang naik rame turun, rame lagi turun, rame lagi turun. Nah ketika kamu dibanting-banting kayak gini, kamu kuatnya sampai di mana kena bantingan itu gitu. Berarti kalau sekali, 2 kali, 3 kali dibanting kamu terus bisa nahan itu, ya insya Allah ya kedepannya kamu bakal kuat terus gitu. Jangan sekali dibanting udahan ya udahan gitu kan. Makanya biasanya setahu saya sih ya, kalau punya usaha atau punya hasil biasanya jangan langsung dipakai ya. Kalau saya sih gitu ya biasanya. Soalnya kalau langsung dipakai teh suka langsung beak kalau kata saya mah gitu. Iya. Terus langsung habis gitu kalau kata karena saya. suka gatal ya orang kalau misalnya apalagi baru pertama kali terjun ke bisnis, dia pasti begitu dapat hasil yang kayak gimana gatal buat kalau buat belanja. Mungkin kayak lebih ke ya pengen naik taraf hidup gitu ya, kayak misalnya pengen ikutan teman gini. Ya kalau saya sih biasanya serah ya orang mau ngapain aja gitu, yang penting mah orang kan gak tahu hidup kita gitu ya. Iya. Misalnya dia naik mobil ini, naik mobil itu, tapi kan misalnya dia di dalamnya gimana kan kita nggak tahu ya gitu. Misalnya mendingan kalau kata saya orang sih lebih bagus nggak tahu tentang kita banyak gitu, lebih bagus gitu sih. Kita tahu tentang orang boleh, tapi orang jangan tahu tentang kita gitu. Menurut saya sih gitu. Salah satu pesan Dung juga ya. Iya, penting banget ya, maksudnya jangan ini juga ya, maksudnya jangan show off itu show nggak baik off sih, itu nggak baik ya baik. gitu. Soalnya nggak segampang itu yang dilihat ya. Benar. Kalau yang udah terjun ke usaha sih ngerasa bahwa balik modal atau untung tuh nggak segampang itu, beda sama kita kerja loh. Kalau kerja sehari ini dapat 3 juta, bulan depan dapat 3 juta lagi, bulan depan dapat 3 juta lagi, pasti kan kamu nggak ada ruginya dah. Kalau dagang kan nggak kayak gitu. Ya, hari ini naik, besoknya buat pengusaha tuh memang ini ya, justru ya terlihatnya seperti enak gampang enak, tapi sebenarnya banyak tanggung jawab di balik itu ya gitu. Tidur aja mikir ya, karena kalau kerja kamu nggak akan 24 jam hidup dengan pekerjaan kamu sendiri menurut saya ya. Betul. Kalau kita kerja, namanya orang kerja, segimana baiknya pegawai yang kerja, dia ada waktu hidup dia sendiri, me time dia sendiri yang nggak tersangkut-sangkut sama perusahaan, entah itu di jam tidurnya dia, entah itu di jam makannya dia. Tapi kalau yang punya usaha mau tidur, mau kencing, mau makan, mau ngurus anak, semua mau liburan bahkan ya, terus ngurusin kerjaan 24 jam gitu, karena itu kan punya kita. Betul, kita jadi betul. lebih all out ya gitu kan, gitu ya, lebih pengen apa ya, lebih pengen sempurna, mungkin perfect ya. Gitu. Karena kayak naik turunnya sebuah usaha juga tergantung dari kitanya. Betul ya gitu, betul. Benar. Terus suka dukanya sendiri apa sih ngejalanin bisnis ini? Banyak sukanya. Kalau sukanya banyak lah ya. Kayak ketemu orang baru ya. Apalagi orang barunya tuh langsung beli banyak. 5.000 per hari. Bener. Tapi biasanya nggak ada yang instan gitu. Nggak ada yang biasanya dengan instan gitu nggak ada. Soalnya segala sesuatu itu perlu usaha dan proses bagi saya gitu. Menurut saya gitu ya. Segala sesuatu yang didapetin gampang itu bakalan lebih cepat juga hilang gitu. Tapi kalau yang kamu lebih dapetin lebih lama atau perlahan-lahan, itu biasanya lebih stabil. Biasanya menurut saya kayak gitu ya. Mungkin lebih banyak sih brand yang lebih gede dari saya, menurut saya kayak gitu. Cuman yang saya lihat kalau misalnya kita menghargai sesuatu atau apa yang kita punya ini teh lebih kita sayang lah gitu, kita lebih
bertanggung jawab akan ini Iya, lebih iya, long iya, last gitu. Menurut saya itu lebih long last, walaupun mungkin ini gaungnya nggak akan belum tentu orang semua terdengar di mana-mana, tapi mungkin ini lebih long last akan cukup yang tahu kita aja. Betul, Bener betul, nggak? betul. Nggak usah kan orang lain tahu gimana Nggak gitu usah tentang juga, kita, bener, nggak? bener. Gitu, kalau menurut saya gitu. Kalau orang lain saya ada berat, wah kasih tahu gini gitu, tapi kan kamu yakin nggak itu di dalamnya seperti itu? Iya. Yakin nggak itu punya kamu juga? Oh iya. Iya. Flexing yang lagi hits Oke, di coba sosmed. direkrut ke grup julid kita. Tapi bener ya, kalau misalnya ini sih yang banyak gaya malah ya, bisa kelihatan. Soalnya real pengusaha tuh biasa aja sih sebenarnya. Biasanya kalau misalnya menurut saya, kalau misalnya orang yang memang bener tahu susahnya hidup gitu, bener tahu susahnya, beneran coba kamu kita lihat aja orang-orang yang punya toko gitu ya, yang udah lama tokonya gitu, yang biasa aja gitu. Iya. Sok tanya, lihat gerakan asap ke bank-bank itu rekeningnya pasti prioritas. Betul, pasti. betul. Tapi hidupnya betul. pasti kayak gitu, uang juga dikresekin ya, gitu. Biasanya biasa aja. Nyetor juga diri sendiri, nyetor bukan pegawai. Iya, betul, gitu. betul. Dan takut ketahuan uangnya banyak. Bener, gitu. Pakai motor Pakai gitu ya. motor Pakai gitu, motor. nggak mau naik kemana-mana, naik mobil, boro-boro naik mobil mewah, gitu. Soalnya kan naik mobil mewah gitu, kalau saya sih pikir gini ya, kita punya mobil ya satu-satuan bisa oke lah. Tapi kalau banyak-banyak ting, udah nggak berguna gitu. Buat apa udah ya? Gitu, itu pajak teh segitu gedenya gitu, Ya. istilahnya gitu. Pajak progresif lagi ngitungnya kan. Itu masalahnya apa-apa tuh yang dipakai tuh nanti akhirnya yang memang kamu sering pakai doang gitu. Betul, Ya, betul. kayak baju ya kita Ya. banyak nih, tapi yang paling kepake berapa biji yang kita senang ya, kayak Ya. sepatu, sendal gitu ya cewek Oh, tapi bener. Iya. ya punya usia 20 nih ya, kayak saya nih seneng sendal bisa, suami saya sampai pusingan, saya seneng banget beli sendal. Tapi kayak yang dipakai teh cuma sendal jepit gitu, udah cuma buat ke kantor gitu. Kayak yang itu lagi ya. Atau nggak sendal biasa gitu. Nah tapi beda kalau orang yang nggak kerja, memang beda. Kalau misalnya cewek yang nggak kerja atau memang udah punya tanpa kerja ya beda cerita. Nah mungkin mereka punya teman arisan untuk apa gimana main apa. Nah kalau yang memang Aktualisasi diri ya, jadi kalau yang kayaknya bukan masuk privilege ya. Ya. Kita cari beneran kerja, cari kerja. Bener. Banyak perusahaan nggak ada waktu buat kayak gitu kalau kata saya. Nggak ada waktu buat kayak gitu, pergi kayak gitu ngerti kan, karena banyak pisan yang harus dikerjain dan dibaca lagi gitu. Tapi kalau memang kamu kerjanya memang mesin udah dari sananya memang kaya, itu kan beda cerita ya Pak. Bener, atau suaminya kaya gitu, itu kan beda cerita. Cerita. Itu mah kamu memang harus tampil cantik buat pergi main atau gimana, itu kan beda. Kan kalau saya setiap hari cantik ibu ngapain aja, cuma ketemu pegawai doang. Cuman kerja, mikir, tanda tangan bon, apa ngitung-ngitung gitu, udah nggak pengen cantik oke gitu. Gitu sih. Iya. waktu ya Ci ya. Terus kayak beli mobil gitu banyak gimana gitu ya, mobil mah turun terus ya. Oh iya, penyusutan soalnya kan. Ya, itu kalau kata saya gitu, mobil mah turun terus ya. Sebagus-bagusnya mobil apapun gitu turun terus harganya, terus harus diurus, kamu punya supir. Oh iya, harus diurusin. Dan nggak bisa pakai supir abal-abal kalau mobilnya makin bagus ya. Iya. Supir kan ada grade-nya juga, benar nggak? Benar. Ya, Pak. Udah kayak kain ya. Iya. Kalau misalnya kamu bapak nih punya mobil bagus, dikasih supirnya yang jelek-jelek, mobil nggak rusak, nggak ada oke gitu ya. Bukan disetirin dia aja, tapi ngurus oke nggak bener lah hasilnya itu. Nah itu tuh supir teh udah mobil dengan supirnya itu bagaikan anak sama susternya, bener nggak? Udah ada, jadi setiap mobil ada urusannya. Ada yang ngurusin. Belum pajaknya, belum ngebensininnya. Iya, bensinnya juga berapa ya, kayak gitu. penurunan uang terus, cari uang kita capek-capek cuma buat kayak gitu. Bener. Di Bandung macet-macetan. Bener. Ya udah gitu, cuma buat diliatin orang doang, dipoto gitu doang. Udah gitu aja ya. Enggak Gitu. lah. Kalau Gitu ya. saya mah nggak worth it. Tapi kalau punya 1-2 kamu kita seneng boleh lah, nggak apa-apa Buat gitu hobi. ya. Cuma kalau terlalu banyak juga akhirnya nggak kepake ya. Iya, gitu. betul. Terus jadi orang kadang-kadang menurut saya ya, lebih bagus orang teh jangan lihat kita teh ada apa-apanya gitu. Oh, Mendingan iya, kita iya, teh iya. bukan siapa-siapa, mendingan gitu deh kalau menurut saya. Karena jangan, kita kadang-kadang ngerasa nggak sih orang sekitar kita aja kalau memang kita terlalu gimana gitu jadi bikin kecemburuan sosial, bener gak? Betul. Kalau Janganlah. kata saya gitu. Janganlah menampakkan gaya hidup berlebihan lah ya. Terus harus dilihat orang yang susah makan aja banyak gitu ya, kita kayak gitu nggak bikin orang gila. Pantes nggak sih kayak gitu kan? Ya, orang buat jangankan beli mobil gitu, makan aja dia beli minyak aja dia rebutan gitu ya. Tapi kamu minyak emang susah sih sebenarnya. ya, dia kan rebutan tuh karena Iya, pengen karena murah, bener nggak? pengen murah, bener. Kalau kamu mampu sanggup beli yang
Ada orang banyak. yang bener gak sih? Bener. Malah beli aja air fryer. Yes. Kan minyak. Bener. Gak usah rebutin minyak gitu. Gak usah, kasarnya kayak gitu. gak usah. Atau ada yang lebih beli makanan di luar, gak usah ngegoreng sini kali. Misalnya bisa kayak gitu. Betul. Tapi biasanya kita nggak punya uang, jadi sehingga kita harus lebih prepare gitu istilahnya gitu. Kayak lebih stok atau lebih gimana. Nah, kita minyak aja mereka ributan kayak gitu. Masa kita yang kita kasih lihat orang kayak gitu, semua orang kayak gitu, ya gimana ada kecemburuan sosial ya. Jadi orang kan menganggapnya orang tuh cari uang gampang. Sebenarnya kan nggak sesimpel itu benar. menurut saya gitu ya. Padahal ada Perjuangannya. ada perjuangannya di balik itu ya. Ya kalau saya sih lebih senang gitu. Kalau saya lebih senang misalnya punya sesuatu misalnya gitu, atau beli sesuatu yang berguna. Gitu. Memang yang berguna gitu. Memang kita yang berguna, pakai ya. yang memang yang berguna, bukan yang maksudnya cuma buatin buang uang gitu aja. Buat ditunjukin gitu ya kayaknya nggak. Mata doang. Ya seperlunya. Jadi kita pakai yang memang kita senang nih. Kayak misalnya saya beli tas atau beli sepatu apa, di umur saya segini mungkin saya beli sepatu itu gitu misalnya. Karena kalau nanti saya udah umur 50 atau 60 saya udah gak pantas pakai sepatu itu misalnya gitu. Mungkin saya tetap beli, tapi bukan beli 12 warna-warni semua saya jejerin, cuma beli satu atau dua cukup gitu. Haknya juga nggak bisa tinggi Ya, itu ya. nanti ketika saya punya uang misalnya berapa puluh miliar, tapi nanti saya di umurnya udah tua kan saya nggak bisa pakai lagi. Benar. Ya. Ya beli sih harus cukup buat jadi kayak ke diri sendiri, menghargai diri sendiri. Iya, tapi benar. bukan buat kasih lihat ke orang, di storyin semua apa yang di barang yang dipunya, di storyin semua gitu. Malah Ya, kadang-kadang pakai sih pakai aja ya. Gitu ya. kadang-kadang orang yang beneran kaya malah kayak gitu, jadi gitu. Malah nggak usah kayak gitu. Betul, yang beneran kaya sih biasa aja ya. Apalagi yang udah tua-tua gitu. Oh iya. Kaya beneran kaya, kita cari uang segini berapa tahun? Baru 8 tahun. Mereka 50 tahun, 40 tahun uangnya Betul. masih gimana? Betul Bener ya. nggak? Tapi mereka cuma pakai apa? Ya, pakai mobil juga Innova, Mobil biasa, motor ya, gitu pakai ya. motor, pakai jaket juga jelek, gitu kucel, biasa aja kayak gimana, tapi itu kan uangnya, wah itu Ya, benar benar. Seri, kalah kali orang-orang yang di TV. Tiba-tiba Terus disambut dia- di bank tuh langsung Iya. dipanggil ke Itu atas mah ya. sekali diambil uangnya juga banknya kolaps ya. Bank prioritas di sana pasti bank prioritas Begitu ya. sok cabut marah, depositonya cabut, gebrak meja cabut, kolaps banknya. Iya, benar. Duit yang diputernya duit dia soalnya. Manajernya deg-degan Iya gitu ya. makanya Benar. itu pasti nggak kayak gitu, nggak akan ngomong soalnya dia takut ketahuan dia itu kaya gitu, pasti Iya, dia iya. diem. Benar, benar sih. Gitu. Iya. Biasanya orang gitu. Kalau yang kaya beneran takut orang tahu. Iya, soalnya kan kayak sekarang juga diincar-incar Iya, sama pajak iya, lah, makanya. apalah. Takut juga kan Orang yang miliuner-miliunernya gitu aja juga, yang 10 terkaya kan nggak ngomong apa, diem semua. Yang nilai juga orang lain ya dari media ya. Diomong gini makin diem, makin takut kesepolot, takut ketawa, Benar. takut kesebut lah mereka. Benar ya. Iya. Wah, ini target nih buat pemerintah. Pajaknya langsung dihitung. Pasti gitu kan. Terus pernah ngalamin masalah nggak sama supplier selama ini? Kalau supplier saya palingan bukan supplier sih. Kalau supplier jarang bisa ada masalah kayak gitu. Oh, jarang. Tapi kalau misalnya yang ada masalah itu sama penjahit. Rata-rata. Iya, sama penjahit ya. Rata-rata. Kalau penjahit dikasih tahu apa bikinnya apa, dikasih tahu apa bikinnya apa, apalagi kalau udah mepet. Suka so ide. Dia inisiatif yang berlebih gitu ya. Iya, Ci. Ditambahin, dikurangin apa segala macam, digedein, dikecilin, padahal kita nggak nyuruh gitu misalkan. Nah, itu yang sering terjadi. Cuman Padahal waktunya udah mepet ya. dia udah sampling juga padahal. Sampling udah juga padahal. Oke. Tapi tetap salah. Nah, biasanya kalau kayak gitu kita ngakalinnya biasanya kita cerewet. Ngomong-ngomong terus dicek-cek terus. Rajin ditongkrongin ya. Dilihat terus begitu beres, lihat lagi emang gimana abisnya? Karena kan mungkin kalau misalnya dia terlalu pintar jadi nggak jadi penjahit lagi ya nggak? Iya. Nanti jadi jualan juga sama. Ya, jadi jualan Jadi juga, kita harus benar. sabar, nggak boleh marah. Harus sabar, Ya, benar. gitu. Ya udah, nggak marah, cuman paling ditaruh di hati aja gitu. Palingnya Iya, udah tetap dikerjain, kecuali kalau keterlaluan salahnya gimana gitu, paling mereka ganti kainnya, udah nggak usah gitu ke mereka, kita ganti ke yang lain gitu. Pernah kayak gitu, Ci? Pernah berapa puluh juta pernah. Sampai puluhan juta Puluhan juta. ya. Padahal Kayaknya itu gagal. sampling kan udah ya. Bukan ada samplingnya udah gampang atau bikin kayak gini, bikin apa kayak tadi makan nggak sampai susah gimana tuh. Cuman ukurannya mereka salah atau gimana. Ya kita putar otak, nanti kainnya mentahnya kita jadiin apa yang lain, karena lebih susah ngakalin yang udah jadi dibanding yang baru memang masih gelondongan, ngerti ya? Ya masih Kalau gelondongan. udah jadi, Ya. kok aku diakalin Susah kudu dipikirin kemana-mana. baik-baik ya. Gitu, betul. Mau dijadiin apa? Jadiin apa ya? Yang gelondongan gitu kan Masih bisa jadi kepikiran lah ya. baju, apa Ya juga betul.
nggak keterbatasan sama kain. Betul. Udah puluhan juta mah ya kaget juga ya, maksudnya tiba-tiba gitu. Sering gitu. Oh, sering ya? Sering sampai hati. Kadang-kadang yang mesti kalau motif kayaknya nggak ada, kan biasanya saya harus turun sendiri ngomong ke mereka, ngasih tahu dan ngingetin ngasih tahu bahwa ini harga kainnya segini ya, tolong dicamkan baik-baik ya, di telinga Anda didengerin ya, ini kain harganya segini, gue kasih lihat bonnya gitu. Nah ini tolong bantu dihargain gitu, karena beda kainnya dari brand yang lain, terus dia punya ada karakteristik kain tertentu yang memang nggak bisa diperlakukan seperti ini misalnya gimana gitu. Jadi kita kudu ngomong berulang-ulang ke dia, ngasih tahu, nah baru dia lebih ngeh biasanya gitu. Tapi ya butuh konsistensi dalam ngasih tahu ya, buat memantau juga ya, gitu. Terus ya. Karena mereka kalau yang gitu biasanya lebih marahan ya, kalau kita tegur dia bisa balik lebih marah. Tiba-tiba monggok kan ya maksudnya mau kerja lagi, pundung pulang langsung gitu, udah gue gak mau kerja lagi kayak gitu. Padahal ya maksudnya pasar sih nggak bisa nunggu seperti itu ya. Sedangkan kita kan maksudnya gini, dia ada dan tiada, masuk atau nggak masuk kita tetap harus jualan kan. Betul. Gitu kalau orang jualan sih kayak gitu ya. Jadi mau pegawai ada, mau penjahit nggak ada, juga pokoknya gue tetap harus jualan apapun yang terjadi. Jadi customer nggak usah tahu saya gimana. Yang penting gue tetap dagang seperti biasa gitulah kan ya. Tapi kan di belakang itu semua kita yang tanggung jawabnya. Benar. Nah itulah ya. QC juga berarti masih dijalani sendiri ya sih. Biasanya dari penjahit turun ke QC kita masih cek lagi. Mereka udah QC di sana, tapi kita cek lagi. Iya. Kalau terlalu percaya juga bukan ini ya, bukan tidak mempercayai partner, tapi kan beda. Pasti aja miss-nya ya. Ya ada aja sedikit lah ya gitu. Cuma kalau yang kayak masih benang gimana gitu kita masih toleransi lah, nggak apa-apa kita gunting sendiri. Tapi kalau yang misalnya salah ukuran itu yang lebih fatal ya. Salah ukuran kadang-kadang ya. Benar. Mereka suka sok ide gitu ya, dikasih ide harga apa ukurannya beda sendiri atau gimana gitu. Gede sebelah. Ukuran S tapi jadi M. Jadi itu kadang-kadang ngebenerin itu lebih lama dibanding kita bikin baru gitu. Oh iya. Jadi kadang-kadang kudu diakalin, kalau udah hatinya tenang, udah ada waktu, baru kita akalin ini mau digimanain gitu. Iya, benar. Ya, ada itulah. Pas lagi masa dingin ya, kepalanya harus dingin, nggak bisa lagi rusuh-rusuh gitu. Kita akalin mau jadi apa gimana? Nah, biasanya suka nggak berhasil. Nggak berhasil ya, soalnya memang pikirannya juga lagi ruwet ya. Harus pelan-pelan gitu. Oke. Sama kalau proses ngembangin bisnisnya nih Ci, dari awal sampai sekarang itu tahapannya gimana tuh dari Cici sendiri? Tahapan gimana dulu nih? Kayak dari awalnya mungkin strateginya dari offline dulu sampai kalau menurut saya yang pertama kan saya sih orangnya nggak mau turun modal gede-gede karena saya nggak punya uang. Jadi saya pertamanya pakai dulu barang orang lain, nggak pakai dulu barang diri sendiri awalnya gitu. Nah dari situ setelah ngembangin baru bikin sedikit-sedikit kayak gitu. Saya kalau anak sekarang kan banyak kan berani-berani dia bikin langsung apa gimana gitu banyak. Nah, kalau saya dulu nggak berani kayak gitu, emang karena nggak ada uangnya juga, jadi nggak berani lagi. Jadi kalau saya biasanya padahal kerja di bank ya buat pengajuan plafon kredit itu kan gampang ya. Nggak berani pinjam uang bang. Takut. Benar. Takut saya kalau bisa semaksimal mungkin apapun yang terjadi saya nggak pakai uang bank gitu. Kalau bisa diupayakan sendiri. Ya kalau saya kecuali misalnya beli rumah gitu, itu kan. Ini prinsipnya gue banget. Serius, saya utang satu-satunya tuh bayar rumah loh. Cuma beli KPR rumah ya. Kalau misalnya rumahnya yang masih kecil-kecil gitu kan, saya memang senang beliin rumah gitu, karena menurut saya itu yang paling better untuk sekarang ini. Karena saya punya anak kan 2. Nah menurut saya investasi yang berharga buat saya cuma rumah kayak gitu aja. Kalau yang lain saya kurang bisa, kayak saham saya agak bodoh, nggak bisa. Dia nggak bisa, bukan kayak anak kekinian yang sekarang yang bagus gitu komputerisasinya gitu. Nggak ngerti saham. Udah gitu memang nggak percaya juga, nggak ngerti juga. Terus kayak misalnya yang NFT yang sekarang juga saya nggak bisa, nggak ngerti gitu. Yang gambar monyet-monyet itu yang skala mahal itu saya juga nggak ngerti. Saya kurang bisa juga. Itu kan harus orang yang memang berkecimpung di bidangnya yang memang ngerti ya. Jadi perlu waktu lah buat belajar lagi kayak gitu. Saya memang produk lama, jadi saya otak saya belum upgrade gitu sampai segitunya. Jadi saya nggak ngerti. Terus apalagi ya kalau kayak apa ya uang yang diputerin gitu secara gambar maya gitu, saya nggak berani pokoknya kayak gitu saya nggak berani. Nah menurut saya yang paling relevan itu rumah mobil saya. Ya kalau rumah yang kecil-kecil saya belinya tunai biasanya gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil tapi kalau yang agak besar ya saya bisa kredit biasanya KPR. Itu aja saya cuma itu aja. Kalau untuk kayak kain apa saya semua bayar tunai
nggak ada utang-utang gitu. Saya takut soalnya saya sendiri, jadi maksudnya saya itu single, bermainnya single, benar-benar hidup kerjaan saya hanya bertopang di diri saya sendiri, only one gitu, nggak ada suami, nggak ada papa, nggak ada mama, nggak ada saudara, sama sekali nggak ada. Jadi saya cuma benar-benar berpegang di diri saya sendiri. Jadi saya takut kalau saya ada apa-apa gitu. Kalau misalnya orang bilang kan kalau nggak pakai uang bank nggak akan bisa kaya banget gimana, emang betul ya, itu betul bilang kayak gitu betul. Cuman saya takut gitu. Ya prinsip orang kan beda-beda ya. Tapi ya memang based on cash juga lebih bijak sih sebetulnya ya. Saya takut, menurut saya kalau memang ada uang diri sendiri bisa cukup, kenapa pakai uang bank gitu. Kalau misalnya pakai uang bank udah pasti kan bayar bunga ya. Namanya orang itu kan gini, kalau saya agaknya kerudung, kalau bank kan jualannya mungkin uang. Nah itu kan yang dijual sama dia pinjamannya, plafonnya dia, makanya untungnya dia dari bunganya itu kan. Nah menurut saya kalau memang kita punya sendiri, kita bisa ngatur-ngatur ya, insya Allah lah nggak usah pakai uang bank, itu menurut saya gitu. Itu yang lebih aman bagi saya gitu. Cuma kalau rumah ya kan ada rumahnya, jelas ada bukti. Rumahnya pun masih kan dipakai usaha, jadi kan rumahnya jelas ada dan dipakai usaha. Jadi ini kan bayarnya rumah ini bayar uang dia sendiri, uang KPR ini dari rumah dia sendiri kan, dari usahanya bukan ya, dari saya yang ngebiayain dia buat bayar kan gitu kan. Gitu. Itu menurut saya itu paling yang saya berani itu aja. Kalau rumah lebih naik. Ya kan, jadi dari rumahnya sendiri harga investasi rumahnya kan naik. Dan rumahnya itu ketika saya dipakai sama saya untuk usaha tertentu, rumah ini bisa bayar cicilannya KPR ini sendiri tanpa ngambil uang saya buat bayar cicilan dong, bener gak? Gitu. Mungkin awalnya aja untuk tahun awal saya bayar cicilan mampu kan, saya udah hitung saya cukup mampu buat bayarnya, dan setahun berikutnya setelah rumah ini jadi dia biayain diri dia sendiri. Jadi saya udah nggak subsidi lagi sama dia kan. Dan ketika nanti udah lunas rumahnya ini buat saya, ya gitu. Betul. Gitu. Tapi tanpa saya harus subsidi dia untuk bayar, gitu bagi saya gitu. Dan rumahnya ini nanti bisa saya kasih ke anak saya kan. Betul. Kalau nggak ada perlu ting, ya mendingan jangan dijualkan, simpen aja. Betul. Iya, investasi itu jangka panjang sih kalau rumah sama tanah ya. Soalnya kan kalau ada uang di tangan tuh panas ya. Panas, gatel, bener. Pengennya ini itu, apalagi ke mall ya. Barang nggak penting aja itu barang apa yang dilihat, apalagi sekarang lebih jahat dari mall sih handphone. Ini memang lah kita jualan di mana tuh? Kelihatan apa gimana segala macam beli. Oh benar. Tapi kalau ngelihatnya Orange Shop boleh dong beli. Ya boleh. Ya kan? Nah ini kalau Orange Shop sendiri, nah boleh diinformasikan. Ini adanya di mana aja sih, Ci? Kalau untuk yang pertama Orange Shop yang paling lengkap biasanya kita info dari Instagram. Dari Instagramnya Orange Shop. Cukup Orange Shop pakai Z belakangnya, orange jeruk dan tulisan orange, shop belanja Z belakangnya. Orange Shop. Disatukan nulisnya ya? Disatukan. Oke. Ketik aja Orange Shop juga udah langsung keluar sih. Oh iya, oke. Dari situ kalian bisa masuk, biasanya kalau untuk belanja atau lebih detail lagi kalian bisa masuk link tree-nya yang ada di biodata. Ya, dari kita masuk Instagram nanti kelihatan ada link tree-nya, kalian klik langsung ada penjelasannya, bisa masuk dari WhatsApp. Bagi yang nggak punya Shopee, nggak punya marketplace, Shopee, Tokopedia, biasanya kita bisa dari marketplace. Tapi kadang ada orang-orang tertentu yang memang nggak mau atau kurang suka lewat marketplace, bisa langsung WhatsApp ke nomor yang udah ditulis di situ. Nah, gitu. Nanti diklik langsung masuk. Atau kalian juga bisa juga lewat web kita sendiri. Kita udah ada web. Webnya gampang banget. Kalau kalian bisa pakai Shopee atau Tokopedia, kalian pasti bisa pakai web kita. Karena kurang lebih segitu cara pakainya. Nggak susah. Friendly user. Jadi untuk orang yang nggak gitu seneng pakai web juga bisa pakai gitu. Karena memang dibikin sederhana ya. Webnya www.orangeshop.com. Udah www.orangeshop.com udah gitu aja. Nah itu udah lengkap semua barang terbaru kita. Kalau launching di Instagram pasti ada di web, pasti ada di Shopee dan di Tokopedia, dan di WA juga pasti bisa dibeli gitu. Kalau dari WA kita nggak ada COD. Kalau dari Shopee atau Tokopedia ada COD. Detail sekali ya. Sampai nganga saya. Pokoknya semua platform ada. Kalau pengen free ongkir kalian bisa ke web atau ke Shopee. Itu Tokopedia ada Shopee atau web itu Shopee, ada web. Promo free ongkir. Ya. Dengerin pemburu free ongkir. Ya, terutama di tanggal 15 sampai tanggal 22. 22 apa nih? 22 tiap bulan. Bulannya tuh. Oh, setiap bulan selalu ada. Oke. 15 sampai 22. 15 sampai 22. Ada free ongkir.
Launchingnya tuh tiap minggu pasti ada model baru. Tiap minggu pasti ada model baru. Dan kalau untuk reseller kalian bisa kontak juga ke nomor reseller yang memang udah disediakan. Nah itu juga khusus buat CS reseller. Jadi untuk reseller memang kita punya CS sendiri, memang untuk menghadapi reseller. Fokus untuk reseller atau dropship ya, bisa juga untuk dropship. Nah kalau reseller atau dropship harganya memang pasti dikasih yang lebih murah. Kalau untuk dropship harganya lebih murah, kalau reseller lebih murah lagi, kodian lebih murah lagi. Gitu, ada 3 stack. Jadi intinya murah ya, murah, tapi berkualitas dong pastinya tetap ya. Jadi gini ya, kalau di saya itu, menurut saya kalau misalnya biasanya reseller yang memang istilahnya pengen long last dagang kerudung, biasanya mereka pengennya gimana ya? Tuh apa ya, jelas. Yeah. Jadi jelas gitu. Nah kalau di kita dari tokonya kalian bisa datang langsung juga boleh. Terus memang kita udah lama juga dagang, dan kalian bisa lihat di review Shopee-nya juga ya. Penjualannya udah berapa ratus ribu penjualan kan. Followersnya aja 70.000 di Shopee doang. 70.000 di Shopee doang. Iya. Itu malah saya baru tahu di Shopee itu ada followersnya. Baru tahu belakangan ini gitu. Baru tahu pada soalnya. Keren. Shopee itu ada followersnya. Berarti fokus jualan, bodo amat lah gitu ya. Suka ngeliat gitu sih, nggak suka ngeliat maksudnya orang lain gimana harus segala macam. Yang penting menurut saya fokus di tujuan kita apa gitu. Betul. Gimana Jualan yang penting nggak usah lihat orang lain gimana segala macam. Kita tujuannya kan nggak negatif, tujuan kan positif untuk jualan dan untuk sama-sama berkah ya. Jadi menurut saya kalau kita dari awal niatnya udah bagus, pasti hasilnya kurang lebih pasti akan bagus gitu, karena apa yang ditabur itu yang dituai ya. Oke, Kakak Silvi, sebelum kita lanjut jangan lupa apa nih? Ya, buat sobatnya semua jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel dari Yohan Agustian. Dan juga untuk teman-teman semua yang ingin tahu lebih lengkap mengenai digital marketing dan juga e-commerce, kalian bisa cek di official Instagram dari mea.community dan juga Yohan Agustian. Oke. Nah, terus kalau misalnya dari Cisela sendiri ada pesan nggak sih buat anak-anak muda yang pengen berbisnis? Ada. Pesannya harus tahan mental. Tahan banting ya, mentalnya kuat gitu. Jangan cepat menyerah. Yang pertama itu. Terus yang kedua, kalau memang kan orang pada ngomong privilege nih, kalau memang hidup gitu ada privilege ya so what, kenapa enggak, itu bagus lah malahan gitu ya. Manfaatkan justru ya harus rajin. Cuman yang saya lihat nih, ini yang saya lihat ya, tapi nggak semua mungkin, cuman kacamata saya aja. Padahal nggak pakai kacamata ya. Saya yang pakai. Kalau menurut saya orang yang punya privilege kadang-kadang malah lebih nggak pakai privilege itu. Iya, karena merasa sudah di zona aman. Ya, karena mereka memang udah cukup dan berlebih, bahkan mampu lebih dari itu. Betul. Bagi saya gitu. Yang punya privilege itu maju karena orang tuanya yang pintar dan rajin. Ya, yang saya lihat gitu. Coba ngelihat gerak di toko-toko ya atau di mana-mana ya, rata-rata itu yang masih kerja tuh orang tuanya. Oh betul, betul. Seperti Nah, toko-toko ya, di Chinatown Bandung gitu ya. Betul sekali. Betul. Masih nari ikat rambut, benar. anaknya main handphone, benar. santai. Dan mama saya mah dari saham. Ya. Saham. Ya. Nah, kalau misalnya main kripto. Ya, maksudnya mereka mah intinya dari orang tua ya rata-rata gitu. Makanya dikasih semua dari orang tua, makanya mereka punya privilege gitu. Nah kalau memang yang punya privilege menurut saya harusnya lebih go lagi dari saya gitu contohnya gitu ya. Karena dia udah punya fondasinya ya. Mobil dikasih, rumah dikasih, apa dikasih, mungkin dimodalin ya. Dimodalin juga. Nah, kalau saya mah apaan, orang mau udah lantai, misalnya dia udah lantai naik eskalator lantai 5, saya mau lantai 1 juga masih setengah gitu bisa. Kan lantai 1-nya di Pasar Baru ya. Yang ketemu sama supplier pertama ya. Ya makanya jadi kan maksudnya susah ya buat menggapai itu semua. Jadi kalau misalnya saya nih bercita-cita, wah saya pengen punya seperti pabrik ini, pabrik itu, agak susah gitu. Terus terang agak susah ya gitu, karena ya startnya beda gitu. Kalau ditanya pengen ada mujizatnya pasti ada. Pasti ya, benar. Tapi kita harus ngelihat fair gitu ya. Kita ngelihat fair. Kalau saya mungkin lebih besar dari ini beberapa step, 3 step masih mungkin ya gitu. Dengan umur saya yang sekarang sekian dan nanti pensiun misal 55-60 masih oke. Tapi kalau misalnya mendadak saya menjadi yang luar biasa spektakuler gitu kayaknya
agak susah. Kecuali memang nemu takdir yang memang bisa bikin saya kayak gitu. Misalnya ngedadak ada investasi dari Hotman Paris gitu mungkin ya. Gitu. Pak Hotman atau dari bank tertentu ya. Ada tahapan apa gitu ya. Ada subsidi untuk UMKM. Iya, benar. Tapi kalau secara murni atau secara hanya mengandalkan rajin gitu ya, rezeki yang Tuhan kasih benar normal gitu, saya tidak menyembah sesuatu ya. Tidak menyebarkan link-link saya tidak aneh-aneh itu kayaknya untuk sampai yang seperti itu agak mustahil gitu. Tapi kalau misalnya punya privilege, nah itu yang bisa bikin kita jadi luar biasa. Itu ya bagi saya tetap manfaatkan dengan positif ya. Betul. Misalnya ini sekolah di luar negeri misalnya gitu, kayak saya nih punya cita-cita nih punya anak sekolahnya di luar negeri bisa. Kenapa saya punya cita-cita gitu di Indonesia? Jadi bukan kayak gitu. Tapi dengan kalian buka mata di luar negeri gitu, ada apa segala macam teknologi lebih bagus apa segala, dan ada relasi-relasi yang lebih bagus apalagi anak saya perempuan. Nah mungkin itu bisa membuat kamu menjadi privilege itu yang kamu nanti bawa bekal nanti gitu ya, karena mungkin saya bakalan bekelin dia privilege itu mungkin gitu. Nah karena menurut saya ya perempuan zaman sekarang ya saya pengennya dia tetap kerja gitu walaupun suaminya apapun itu nanti gitu, pengennya punya uang sendiri ya. Jadi jangan sampai kita istilahnya cuman ngarepin dari suami doang. Saya pengennya kayak gitu, bukan karena kaya atau miskin, bukan karena kayak gitu. Misalnya kita kerja jadi kaya atau enggak, suami nggak kerja jadi miskin, bukan kayak gitu. Cuman bagi saya kamu tuh berharga gitu istilahnya. Kenapa kamu hidup dengan umur kamu yang segini berapa puluh tahun, kamu sekolah, kamu tempuh, kamu cuma diem aja kayak gitu, apa nggak sayang ya? Sayang waktu nggak cuman kayak gitu doang menurut saya. Bukan maksudnya jadi ibu rumah tangga jelek ya, cuma bagi saya toh bisa semua disambil, bener nggak? Asal lebih mau aja ya. Cuma ada sih ada tapinya, tapi riweuh gitu ya gitu, tapi riweuh gitu. Tapi kalau kamu rajin pasti jadi bisa. Kecuali kamu pengennya ya nyantai gitu. Kalau kamu pengen nyantai kan itu beda cerita gitu maksud saya. Nah kalau bagi saya, kalau kamu pengen karir sambil bantu-bantu suami, itu bagus banget bagi saya gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu ternyata punya usaha sendiri, suami punya usaha sendiri, ya boleh juga, nggak masalah gitu. Cuma saya bekelin ini loh, saya mungkin nggak bisa kasih harta yang terlalu banyak, tapi saya kan kasih ilmu, kasih ke dia jalan sedikit, sama mungkin bekel warisan dikit gitu isinya, agar dia jalan jadi lebih lancar dari saya yang sebelumnya gitu kan. Si rumah iya benar gitu kan. Kerasa kan waktu saya dulu nggak dikasih apa, susah banget buat ngerintis awalnya gitu kan. Kan dulu mah masih gampang dagang, kalau nanti ke depan mungkin lebih susah lagi dari sekarang. Lebih susah lagi, makanya harus dikasih lah ke depannya bekal ya buat anak-anak. Kalau saya kan mikirnya dengan hidup yang normal gini ya, maksudnya jangan mengharapkan mujizat tertentu yang benar-benar luar biasa gitu. Misalnya dapat jodoh kaya banget gini, itu mah beda cerita ya gitu mah. Soalnya menurut saya jangan suka berharap gitu kalau punya anak. Jangan berharap anak tuh dapat jodoh yang luar biasa gitu. Kalau misalnya Tuhan kasih yang bagus, yang kaya, yang baik, itu puji Tuhan. Tapi menurut saya jangan pernah mikir punya anak seneng dijodohin sama yang kaya pisan. Kalau kata saya, harus mikir loh, balik lagi loh, harus mikir. Pertama, nomor satu, kita punya apa? Yang kedua, kita punya apa ya? Buat punya anak kayak gitu pisan, kita punya apa? Harus jadi ada rasa gitu loh. Kita harus punya mikir kayak gitu. Kedua, kayak gitu banget, ada sesuatu yang kurang nggak? Takutnya ada sesuatu yang kurang, karena segala sesuatu yang berlebih pasti ada yang kurangnya. Pasti. Bener nggak? Iya, paham. Jadi jangan jangan menggadaikan anak hanya dengan harta gitu. Bagi saya sih gitu. Yang penting dia senang, nomor satu. Kedua, ya harus punya, jujur saya ngomong kalau masalah materi harus derajat, harus. Kalau enggak nanti jadi susah sendiri ya, karena anak saya udah di sini, nggak mungkin yang buat dibabukin gitu di bawah lagi, pasti mau lebih naik, pasti itu nomor satu. Makanya di sekolah ini yang bagus misalnya gitu ya. Nah terus yang ketiga, menurut saya harus mauan. Anaknya harus mauan. Harus mauan. Kalau kaya nggak mauan percuma, habis. Mesti gimana juga habis. Ya tetap aja. Bukan produktif, malah konsumtif nantinya ya. Cuma karena uang mah mau seberapa banyak, kalau nggak diusahain atau nggak diapa-apain pasti habis karena dipakai. Ya. Tapi kalau uang yang sedikit juga, kalau mau usaha gimana pun caranya, cuman jualan nasi kuning aja, itu bakal jadi berkembang gitu. Benar. Ya kalau menurut saya gitu. Gitu sih dari saya. Sip. Jadi ini tipsnya tolong didengerin ya Sobat Mea ya. Jadi kalau dari awal aja seorang ex karyawan bank banting setir jadi pengusaha.
Dan itu tidak mudah ya jalannya, karena dijalankan sendiri ya. Saya sih jual apa aja, jual pastel, ayam betutu, apa sih? Saya apa Tahu juga sebenarnya, puding, mochi, udah saya jual semua. Pokoknya mah ya, semua jenis bisnis ya. Saya sih kalau misalnya ada kesempatan, pokoknya ya dagang gitu. Mendarah daging. Mendarah daging pokoknya. Nah, bikin itu passion ya. Kalau misalnya memang ingin berbisnis, jadikan itu passion. Dan pada akhirnya jangan lupa juga bahwa semua itu ada takdirnya. Betul. Tapi Ada takdirnya yang balik lagi ke yang di atas, harus balik lagi percaya sama yang di karena atas. kita tuh ada yang punya. Gitu, nggak bisa nggak percaya, nggak ada yang punya ya, semua ada jalurnya. Betul, seperti itu. Jadi buat Sobat Mea semua yang tadi mengikuti perbincangan kita yang sangat seru dan menarik ya. Dan penuh energi tentunya ya kan? Jangan lupa saksikan lagi acara BPJS ini nanti next dengan bintang tamu atau narasumber juga yang nggak kalah menarik ya untuk kita kupas segi bisnisnya maupun kepribadiannya. Oke, pada akhir acara ini saya Satria Mega sebagai host. Saya Sylvia Noviani sebagai co-host. Sampai jumpa di program BPJS berikutnya. Ciao.